Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 41-50. Selamat bersantai. Bab 41. Bab 41 Kecurangan. Tim Deng Lei, 3 esensi jiwa spiritual bis tahap menengah peringkat rendah. 8 esensi jiwa hewan spiritual tahap awal tingkat rendah. Tim Liu Yun, 2 esensi jiwa spiritual bis tahap menengah tingkat rendah. Tim Ying Song, suasana di dalam kamp menjadi lebih hidup. Banyak siswa yang bersemangat terus-menerus mendatangi anggota staf rekaman dan mengeluarkan rampasan perang mereka selama periode waktu ini. Mu Chen, menurutmu apakah kita akan bisa mendapatkan yang pertama? Mata Tang Qianer berkilat cerah saat dia menyaksikan adegan yang hidup ini dan berkata dengan penuh harap. Bukankah 3 besar akan mendapatkan perlakuan yang sama? Tidak apa-apa jika kita tidak mendapatkan tempat pertama. Mu Chen tersenyum dan berkata, jelas bahwa dia tidak peduli dengan apa yang disebut hasil tempat pertama. Meskipun itu benar, satu-satunya yang bisa melampaui kita mungkin adalah Liu Mubai. Kedua bersaudara itu selalu menatapmu selama beberapa hari terakhir. Jika kami kalah dari mereka, akan terasa sedikit tidak nyaman. Tang Qianer bergumam. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya melihat ke tempat terdekat. Di lokasi itu, Liu Mubai sedang menatapnya dengan dingin dan di sampingnya adalah Hong Ling yang menawan, yang mengenakan gaun merah. Namun, dia saat ini melamun dan akan menatap Mu Chen sesekali dengan matanya yang berair. Orang-orang ini, Mu Chen tertawa kecil di dalam hatinya. Sejak dia membunuh Suetu, tatapan yang digunakan Liu Mubai untuk menatapnya aneh. Tampaknya ada sedikit penyesalan dan kemarahan di dalamnya. Ini membuat Mu Chen merasa bahwa Liu Mubai mungkin terlibat dengan Suetu yang menemukannya pada hari itu. Mu Chen, giliran kita. Tang Qianer tiba-tiba menyentuh Mu Chen dan berkata dengan suara rendah. Maka kamu harus pergi. Bukankah kamu yang memegang segalanya? Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Tang Qianer menganggukkan kepalanya. Dia dengan cepat menuju dan banyak tatapan diproyeksikan dari sekitarnya. Mu Chen saat ini terkenal di tempat ini. Acara di mana dia membawa Mo Ling dan yang lainnya untuk berburu kera konflagrasi tanpa sadar telah menyebar. Ini membuat siswa lain sedikit terkejut. Lagi pula, Mu Chen sudah berani melakukan sesuatu yang mereka tidak akan berani lakukan ketika mereka masih menghadapi low rank spiritual bis satu persatu. Apalagi insiden dengan Suetu membuat Mu Chen semakin misterius. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar dapat mengalahkan Suetu, yang merupakan tahap akhir tahap rotasi spiritual, sendirian, para siswa, yang melihatnya sebagai pendatang baru sebelumnya, tidak berani mengungkapkan emosi ini lagi. Oleh karena itu, banyak orang yang penasaran dengan hasil tim Mu Chen. Di bawah tatapan banyak orang, Tang Qianer berjalan ke arah anggota staf rekaman dan mengulurkan tangannya yang ramping. Dia pertama kali mengeluarkan gumpalan kecil cahaya dan gumpalan cahaya ini mengeluarkan kilau yang menyilaukan. 35 esensi jiwa binatang spiritual tahap menengah peringkat rendah. Anggota staf rekaman melirik mereka dan terkejut. Hewan spiritual ini seharusnya memiliki kekuatan fase tengah tahap gerakan spiritual ketika mereka masih hidup. Siswa lain harus membentuk tim untuk membunuh hewan spiritual pada tingkat kekuatan ini. Ini akan menjadi panen yang luar biasa jika mereka bisa mendapatkannya setiap hari, jadi dia tidak menyangka Tang Qianer akan mengeluarkan sebanyak ini sekaligus. Tangan Tang Qianer terulur lagi dan 15 gumpalan cahaya yang lebih terang muncul. 15 esensi jiwa binatang spiritual fase akhir peringkat rendah. Keributan akhirnya muncul di sekitarnya. Lagi pula, mereka sering menghindari binatang spiritual yang memiliki kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual. Mu Chen benar-benar luar biasa karena bisa membunuh sebanyak ini. Tang Qianer mendengar suara dari sekitar dan sedikit bangga. Dia berpikir sejenak sebelum dengan hati-hati mengeluarkan gumpalan cahaya seperti api dari lengannya lagi. Di dalam gumpalan cahaya, kera api berukuran mini tampak melolong. Fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan membuat banyak siswa terdiam. Ini adalah esensi jiwa Raja Kera Konflagrasi. Mo Ling, Jiang Li dan yang lainnya menatap dengan kaget pada Soul Essence itu. Mereka secara pribadi telah menyaksikan Raja Kera Kebakaran dan melihat Mu Chen kembali dengan kepala Raja Kera Kebakaran. Memikirkannya sekarang, esensi jiwa binatang spiritual seharusnya berakhir di tangannya. Itu terlalu gila, siapa yang bisa bersaing dengan mereka setelah mereka mengeluarkan esensi jiwa Raja Kera Konflagrasi? Mo Ling dan yang lainnya bergumam. Ini adalah binatang spiritual tingkat menengah di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Bagaimana mungkin siswa membunuh mereka? Guru Mo dan Guru Si juga menatap esensi jiwa Raja Kera Konflagrasi. Mata yang terakhir dipenuhi dengan keheranan sementara yang pertama baik-baik saja. Lagi pula, Guru Mo secara pribadi menyaksikan Mu Chen menyingkirkan Raja Kera Kebakaran dengan membangunkan seekor harimau untuk memakan serigala. Pangkat 1. Anggota staf rekaman tertegun sejenak. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa esensi jiwa pada level ini akan dikeluarkan oleh seorang siswa. Esensi jiwa binatang spiritual tahap akhir tingkat menengah. 1. Tak lama kemudian,
anggota staf rekaman menekan keterkejutan dalam suaranya dan berbicara. Tapi ketika kata-kata ini bergema, itu pasti menyebabkan kegemparan. Guru Si, saya tidak akan menerima ini. Mu Chen pasti tidak memiliki kemampuan untuk memburu binatang spiritual tahap akhir rotasi spiritual. Dia pasti curang. Sebuah suara yang tidak bersahabat terdengar. Kerumunan melihat dan memperhatikan Liu yang berjalan mendekat saat dia berbicara dengan ragu. Aku ada di sana ketika Mu Chen membunuh Conflagration Ape King. Meskipun dia menggunakan sedikit trik, itu masih merupakan pengalaman tersendiri. Oleh karena itu, tidak dianggap curang. Guru Mo berkata dengan samar. Mu Chen tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Sambil melakukan peregangan, dia memikirkan tentang potongan tembaga kuno di dalam gelang biji master. Sepertinya dia harus menemukan waktu untuk kembali ke wilayahmu. Karena barang ini sangat dihargai oleh wilayah Liu, itu pasti bukan barang sederhana. Oleh karena itu, dia harus membiarkan ayahnya secara pribadi melihatnya. Sejak Suetu terbunuh, Guru Mo dan yang lainnya menjadi kurang waspada pada hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengakhiri pelatihan lebih awal dan malah membiarkan para siswa mengasah diri di pinggiran bidang spiritual utara. Liu Ming membawa anak buahnya pada hari setelah Suetu terbunuh. Namun, tatapan dingin yang menatap Mu Chen sebelum dia pergi membuat Mu Chen tahu bahwa masalah ini tidak berakhir dengan mudah. Dari sudut pandang tertentu, Liu Mubai akan langsung menang jika Mu Chen dan Tang Qianer tidak mengeluarkan esensi jiwa Raja Kera Konflagrasi untuk mengamankan tempat mereka. Namun, tidak ada jika. Hasil Liu Mubai, Soul Essences, sedikit redup dibandingkan dengan Soul Essence yang seperti api. Ketika Tang Qianer memperhatikan pemandangan ini, matanya yang indah memiliki sedikit kegembiraan yang terpancar darinya. Dia tidak suka Liu Mubai menekan Mu Chen. Meskipun kegembiraan di mata Tang Qianer cukup samar, itu masih dirasakan oleh Liu Mubai. Bibirnya segera bergerak sedikit dan dia menguatkan tangannya ke dalam pelukannya lagi. Semua orang memperhatikannya dengan cermat. Apakah Liu Mubai masih menyembunyikan sesuatu? Ohoho, aku telah bertemu dengan dua binatang spiritual di fase akhir rotasi spiritual beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka sangat lemah jadi saya beruntung. Liu Mubai tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Di tangannya ada dua gumpalan cahaya. Salah satunya berwarna biru dan yang lainnya berwarna kuning tua. Saat rumpun ini perlahan melonjak, fluktuasi energi spiritual yang kuat keluar dari dalam mereka. Kedua esens jiwa spiritual bis ini benar-benar telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Wow, keributan tiba-tiba meletus dari sekitarnya dan mata yang tidak percaya menatap Liu Mubai. Dia benar-benar membunuh dua binatang spiritual yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Kamu curang. Wajah Tang Qianer menjadi sangat pucat dan dia segera berteriak marah. Meskipun Liu Mubai cukup kuat, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk dapat membunuh hewan spiritual di tingkat fase akhir tahap rotasi spiritual. Tidak ada yang akan mempercayai alasan bahwa dia berhasil menemukan dua binatang spiritual yang sangat lemah. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki trik? Tidak semua hal baik akan terjadi padamu. Liu yang dengan dingin tersenyum. Guru Mo dan Guru Si menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa. Biasanya, hasil seperti ini mudah dievaluasi. Mereka justru lebih mementingkan jika siswa mampu mengasah diri dan bukan hasil akhir. Tang Qianer mengepalkan tangannya. Jelas bahwa dia sangat marah. Namun, dia tidak punya apa-apa yang bisa dia lakukan sehingga dia menginjak tanah dengan getir. Mu Chen diam-diam menyaksikan adegan ini. Ketika Liu Mubai mengeluarkan dua esens jiwa spiritual bis tahap akhir tahap rotasi spiritual, dia melirik Hong Ling sejenak. Wajah yang terakhir jelas tidak wajar dan dia segera menghindari tatapannya ketika dia menyadarinya. Lupakan saja, karena tiga teratas akan bisa mendapatkan eliksir akumulasi. Mu Chen tersenyum tipis dan menarik Tang Qianer pergi saat dia marah. Tapi mereka jelas curang. Tang Qianer berteriak marah. Mu Chen hampir kehilangan nyawanya saat dia membunuh Conflagration Ape King. Namun, dia tidak percaya bahwa Liu Mubai akan dapat memperoleh dua esensi jiwa tahap akhir tahap rotasi spiritual dengan kekuatannya sendiri. Ohoho, ini hanya kompetisi kecil. Apa salahnya kalah sekali? Anda masih memiliki kesempatan di masa depan. Liu Mubai tersenyum pada Mu Chen. Namun, senyumnya dingin dan provokatif. Mu Chen menyentuh hidungnya dan merasa sedikit tak berdaya. Saya awalnya tidak berencana untuk memainkan permainan kekanak-kanakan ini dengan Anda, tetapi siapa yang menyuruh Anda untuk terjun ke dalamnya sendiri? Guru Mo. Mu Chen tiba-tiba menoleh ke arah Guru Mo dan tersenyum. Dia berkata, saya lupa sebelumnya, tetapi saya masih memiliki beberapa esensi jiwa binatang spiritual pada saya. Bisakah saya menambahkannya sekarang? Guru Mo melirik Mu Chen. Dia tahu bahwa lelaki kecil ini akan melakukan sesuatu yang akan membuat orang tercengang dan segera mengangguk. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia mengangkat bahu ke arah Liu Mubai, yang memiliki ekspresi gelap, dan tangannya mengaduk-aduk. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada tubuh Mu Chen.
Mungkinkah orang ini masih bisa menghasilkan lebih banyak? Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen akhirnya mengulurkan tangannya. Semua orang terpana saat mereka menyaksikan adegan itu. 5 rumpun cahaya naik dari tangan Mu Chen dan setiap satu dari mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sebanding dengan esensi jiwa Raja Kera Konflagrasi. Kelima rumpun cahaya ini semuanya adalah esensi jiwa fase akhir tahap rotasi spiritual. Mu Chen menggaruk kepalanya dan menatap Liu Mubai yang berwajah pucat. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Maafkan saya, beberapa hari yang lalu, 5 hewan spiritual tingkat akhir tahap rotasi spiritual tahap akhir sedang bertarung. Mereka berlima terluka karenanya, jadi saya pergi untuk membunuh mereka semua." Kerumunan semua memuntahkan darah. Orang ini, alasan ini, apakah semua itu dilakukan untuk mengejek Liu Mubai? Tatapan semua orang berbalik dan menyaksikan wajah tampan Liu Mubai menjadi sangat jelek. Jelas kali ini, Liu Mubai dalam masalah. Bab 42, Bab 42 Intersepsi. Karena Liu Mubai dan Mu Chen, evaluasi hasil menjadi agak lucu. Esensi jiwa yang mereka keluarkan terlalu kuat untuk banyak siswa. Selain itu, apakah itu 2 esensi jiwa Liu Mubai atau 5 esensi jiwa Mu Chen? Itu tidak mungkin. Lebih jauh lagi, yang terakhir bahkan tidak berusaha untuk peduli ketika dia membuat alasan. Dia pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa dia curang. Namun, banyak orang tahu bahwa Mu Chen sengaja melakukan ini terhadap Liu Mubai. Ini karena tidak jelas bagaimana Liu Mubai memperoleh 2 esensi jiwa. Anggota staf rekaman juga berhenti dan menatap adegan ini tanpa daya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Guru Mo dan Guru Si. "Kalian berdua, berhenti bermain-main sekarang." Guru Mo tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menjadi berwajah lurus. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Singkirkan barang-barangmu. Pelatihan ini untuk mengasah kemampuan tempurmu yang sebenarnya. Itu tidak dilakukan agar Anda bisa pamer. Kalian berdua tidak boleh membatalkan perintahnya." Mu Chen memberikan senyum acuh tak acuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 esensi jiwa akan memiliki efek apapun sejak awal. Terlebih lagi, Soul Essences tidak diburu olehnya. Dia menemukannya di dalam gelang benih Master Tsuetu. Dia hanya melakukan ini karena dia tidak suka Liu Mubai melawannya dan ingin membuatnya merasa jijik. Wajah Liu Mubai sedikit pucat. Jelas dari kata-kata Guru Mo bahwa dia tidak percaya bahwa Liu Mubai telah memburu Soul Essence sendiri secara pribadi. Meskipun itu benar, dia masih dipermainkan oleh Mu Chen. Hasilnya kali ini, tim Mu Chen dan Liu Mubai sama-sama imbang di urutan pertama. Mendengar penilaian Guru Mo, perkemahan langsung menjadi hidup. Jelas bahwa Guru Mo dan yang lainnya tidak ingin memikirkan masalah ini. Untuk pemenang tempat pertama, 3 hadiah teratas adalah sama. Oleh karena itu, mereka terlalu malas untuk mencabut 2 duri, Liu Mubai dan Mu Chen. 1. Pepatah Cina di mana itu berarti bahwa mereka tidak dapat diganggu untuk melakukan apapun tentang situasi. Tapi ini membuatnya jelas bahwa Guru Mo tidak percaya bahwa esensi jiwa yang mereka keluarkan pada akhirnya diburu oleh Liu Mubai atau Mu Chen secara pribadi. Beberapa siswa saling berpandangan. Mereka merenung sejenak dan memutuskan untuk menilai siapa yang sebenarnya nomor 1. Setelah mengecualikan Soul Essences yang tidak dapat diandalkan, terbukti bahwa Conflagration AP King memiliki nilai yang paling tinggi. Tidak hanya Mo Ling mengatakan dan yang lainnya bahwa Mu Chen telah memancing Raja Kera Kebakaran, tetapi bahkan Guru Mo mengatakan bahwa dia secara pribadi menyaksikannya. Oleh karena itu, esensi jiwa Raja Kera Kebakaran pasti berhubungan dengan Mu Chen. Dan Mu Chen, yang memegang esensi jiwa ini, secara alami mengalahkan Liu Mubai. Ketika Liu Mubai mendengar keributan di sekitarnya, matanya menjadi muram. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang. Tidak hanya dia ditekan oleh Mu Chen, dia bahkan dipermalukan. Suasana hati Tang Qianer meningkat. Meskipun Mu Chen dan Liu Mubai imbang kali ini, banyak siswa yang tahu siapa nomor 1 yang sebenarnya. Dengan demikian, evaluasi hasil berakhir. Tim Mu Chen dan Liu Mubai diikat untuk nomor 1, tim Mo Ling berhasil mencapai nomor 2 dan tempat ketiga diraih oleh tim Chen Tong dari cabang barat. Saat mereka melihat hasilnya, mereka yang gagal mendesah menyesal. Karena hasilnya sudah keluar, kita harus memberikan hadiahnya juga. Guru Mo tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan banyak lampu melewati tangannya saat menuju Mu Chen dan yang lainnya. Itu dengan damai mendarat di tangan mereka. Mu Chen menatap tangannya saat cahaya memudar. Itu mengungkapkan kotak letih yang kecil dan indah. Dia dengan lembut membuka kotak itu dan melihat obat mujarab seukuran kuku jari, letih biru diam-diam tergeletak di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan-lahan keluar darinya. Fluktuasi ini berkali-kali lebih kuat dari Jaded Essence Fruit. Lagi pula, ramuan ini hanya bisa dibentuk setelah memurnikan berbagai obat spiritual bersama-sama dan efek medisnya akan saling melengkapi. Oleh karena itu, secara alami lebih baik daripada buah sari giok. Kerumunan di sekitarnya menatap eliksir akumulasi dalam Mu Chen dan tangan yang lain dan memiliki ekspresi cemburu.
Dikatakan bahwa eliksir akumulasi dapat mempercepat waktu untuk mencapai tahap rotasi spiritual. Karena sesi latihan ini selesai, kita akan kembali ke Akademi Spiritual Utara. Selain itu, kami akan memiliki waktu liburan selama sebulan. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin kembali ke rumah atau tetap di dalam akademi. Guru Mo melambaikan tangannya dan tersenyum. Ketika anak laki-laki dan perempuan mendengar bahwa akan ada bulan liburan, mereka langsung menjadi bersemangat. Mereka berada di Akademi Spiritual Utara begitu lama dan sedikit rindu rumah. Di tengah suasana kemeriahan di camp, para siswa mulai mengemasi camp dan berkumpul kembali dengan pasukan utama. Mereka pergi sesuai dengan waktu dan kembali dengan santai ke Akademi Spiritual Utara. Setelah kembali ke Akademi Spiritual Utara, Mu Chen akhirnya bisa santai dan tidak perlu tenang. Akademi Spiritual Utara dianggap sebagai tempat yang sangat aman di dalam alam spiritual utara. Bahkan dengan kekuatan mereka, Liu Teritori tidak berani membuat masalah di Akademi Spiritual Utara. Dia benar-benar beristirahat selama sehari untuk memungkinkan dia secara bertahap berhenti waspada. Kemudian, dia mulai mempersiapkan perjalanannya kembali ke wilayah Mu. Tapi sebelum kembali ke wilayah Mu, Mu Chen pergi mencari suling. Dia pertama kali menyerahkan buah esens giok kepada pria itu dan meminta pria yang gembira itu untuk membantunya melakukan satu hal. Keesokan harinya, Mu Chen mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Akademi Spiritual Utara. Dia langsung menuju area spiritual transfer kota spiritual utara untuk bergegas kembali ke wilayah Mu. Mu Chen berjalan menyusuri jalan yang dikenalnya di dalam kota. Aliran orang yang berjalan-jalan mengungkapkan betapa ramai dan semaraknya kota itu. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Karena itu, dia menghitung jalan pintas dan langsung melewatinya. Tubuh Mu Chen berbelok di tikungan dan jalan menjadi sedikit sepi. Gerimis ringan mulai turun dengan lembut dari langit. Mu Chen mempercepat gerimis dan hujan dingin mendarat di wajahnya. Itu membuatnya sedikit menggigil dan kemudian dia tiba-tiba berhenti. Persepsinya yang tajam bahwa dia telah diasah dalam jalan spiritual membuat kulitnya terasa dingin. Tanpa sadar, jalan telah menjadi sepi. Bahkan tidak ada satu suara pun yang hadir di tempat kejadian. Wajah Mu Chen perlahan menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berkabut. Dia samar-samar bisa melihat beberapa lampu berkedip seolah-olah ada semacam fluktuasi halus di udara. Arai memukau kesadaran. Mu Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya yang hitam legam menjadi sangat tajam. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Suara dingin keluar darinya, kamu benar-benar berani mengatur arai mesmerisasi kesadaran melawan siswa Akademi Spiritual Utara di kota Spiritual Utara. Kamu benar-benar punya nyali. Namun, tidak ada satu tanggapan pun yang keluar dari seluruh jalan. Apakah kamu tikus? Kapan orang-orang wilayah Liu mulai menikmati menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekor dua? Pepatah Cina di mana itu berarti mereka bertindak diam-diam. Mu Chen menyeringai dingin. Dia tidak bisa memikirkan siapapun selain wilayah Liu, yang akan menyerangnya sebelum dia mencapai wilayahmu. Kamu Mu Chen. Suara samar akhirnya datang dari depan. Mu Chen mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat sosok dengan payung secara bertahap muncul dalam pandangannya. Serahkan barang itu kepadaku. Bab 43. Bab 43 orang di dalam hujan, Jizong. Serahkan barang itu kepadaku. Di bawah gerimis, tubuh Mu Chen menegang. Matanya tegas terpaku di depan. Dari tempat itu, sesosok yang memegang payung perlahan muncul. Itu adalah pria yang agak kurus dengan wajah feminin. Bibir tipisnya seperti bilah dan membawa perasaan dingin. Mu Chen menatap pria feminin yang asing ini, namun dia merasakan perasaan berbahaya memenuhi hatinya. Matanya menyipit saat dia berkata, kamu seharusnya bukan orang dari wilayah Liu, kan? Mengapa kamu menemukanku? Ohoho, aku memang bukan orang dari wilayah Liu. Namun, seseorang membayar harga yang cukup besar agar saya mengambil tindakan. Pria feminin itu dengan lembut tersenyum dan dengan lembut membalikkan payungnya di tangannya. Dia menyatukan bibir tipisnya saat dia berkata, kamu bisa memanggilku Jizong. Jizong, orang di dalam hujan, Jizong. Mata Mu Chen menyipit. Nama ini sama menonjolnya dengan Suetu di alam spiritual utara. Tentu saja, ini tidak berarti Jizong lebih kuat dari Suetu. Kekuatannya sendiri harus berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. Namun, ia memiliki identitas lain yang ditakuti orang lain. Dia adalah master susunan spiritual peringkat 1. Dunia seribu besar adalah tempat di mana banyak pesawat berpotongan. Itu sangat luas bahkan pembangkit tenaga super, penguasa, akan menganggap diri mereka sebagai makhluk yang sangat kecil. Oleh karena itu, dunia seribu besar menyilaukan dan memecah belah tempat di mana banyak orang akan memperebutkan hegemoni. Master susunan spiritual, master artefak spiritual, selain dari budidaya energi spiritual ortodoks, profesi khusus ini sangat mempesona. Selain itu, profesi ini membutuhkan banyak bakat. Bahkan individu yang berbakat di jalur kultivasi, belum tentu bisa berjalan mulus di jalur ini. Sebaliknya, individu, yang mungkin biasa-biasa saja di jalur kultivasi,
mungkin menunjukkan bakat yang mengejutkan di jalur ini. Langit akan menutup jendela untukmu, kemudian, itu harus membuka jendela lain untukmu. Ungkapan ini cocok digunakan di dunia seribu besar. Secara keseluruhan, guru arah spiritual adalah profesi yang sangat dihormati. Ini karena banyak kekuatan membutuhkan bantuan guru susunan spiritual. Apakah itu membuat susunan pertempuran defensif atau susunan pertempuran ofensif, atau bahkan mungkin susunan yang bermanfaat untuk kultivasi, ini akan membutuhkan master arah spiritual. Oleh karena itu, seorang guru arah spiritual peringkat tinggi dianggap sangat diinginkan di dunia seribu besar. Selain itu, master arah spiritual, yang telah mencapai tingkat tertentu dalam arai, akan dapat langsung mengatur arai dan menggunakan kekuatan arai untuk mengguncang langit dan bumi. Jizong, yang berada di depan Mu Chen, mampu menjadi terkenal di alam spiritual utara karena dia adalah master susunan spiritual peringkat 1. Kekuatan tahap awal tahap rotasi spiritualnya tidak ada hubungannya dengan ketenarannya. Master arai spiritual peringkat 1 sangat menakutkan jika mereka berada dalam arai. Mereka tidak akan kalah dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir tahap rotasi spiritual. Meskipun kamu adalah siswa Akademi Spiritual Utara, aku tidak pernah berharap kamu mengetahui gelarku. Jizong tersenyum dan berkata, suaranya sangat feminin, seperti wanita. Namun, dia benar-benar seorang pria. Kontras ini membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Jika kamu berani menyerang di kota spiritual utara, kamu akan melakukan tabu dari Akademi Spiritual Utara. Jika mereka mengetahui hal ini, Anda mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mata Mu Chen berkilat saat dia berbicara. Inilah mengapa saya bekerja keras untuk mengatur, arai memukau kesadaran. Tak seorang pun di luar akan tahu tentang peristiwa yang terjadi di sini. Jizong menunjuk ke jalan yang kosong saat dia berbicara. Jadi kamu harus menyerahkan barang itu dengan patuh. Aku tidak ingin membunuhmu, karena Mu Feng tidak akan menjadi gila karenanya. Bukankah lebih bagus jika kita bersikap ramah satu sama lain? Mata Mu Chen menjadi dingin. Energi spiritual di dalam tubuhnya diam-diam melonjak keluar. Meskipun dia tertangkap di bawah arai Jizong, dia bukan tipe orang yang mudah berkompromi dengan orang lain. Kau benar-benar tidak patuh setelah semua. Jizong tersenyum dan menjentikkan jarinya. Hujan di langit tiba-tiba mulai berkumpul dan fluktuasi energi spiritual yang padat keluar dengan tenang darinya. Kamu cukup beruntung bisa mengalami sendiri, arai hujan spiritualku. Lengan baju Jizong melambai dan hujan di langit tiba-tiba turun. Itu seperti semburan pedang saat menyelimuti Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat serangan yang luar biasa, dia sedikit terkejut. Master arai spiritual benar-benar kuat. Pelanggaran ini akan sangat mengikat bahkan untuk pengguna tahap rotasi spiritual. Cahaya kondensasi. Mu Chen buru-buru mundur dan energi spiritual hitam pekat di dalam tubuhnya melonjak keluar. Tampaknya membentuk layar cahaya hitam tipis, yang melindungi tubuh di belakangnya. Bang bang bang. Aliran hujan yang stabil mendarat di layar cahaya hitam dan layar cahaya langsung mulai bergetar. Riak dengan cepat menyebar darinya dan jelas bahwa itu sangat tidak stabil. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah tahap akhir tahap gerakan spiritual. Sangat sulit bagi Mu Chen untuk menolak kekuatan arai yang diaktifkan oleh Jizong. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, aku harus menghancurkan susunan ini. Mu Chen menatap cahaya hitam yang runtuh dengan cepat dan sebuah ide dengan cepat terlintas di benaknya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Jizong dalam konfrontasi langsung. Satu-satunya jalan keluarnya adalah menghancurkan arai. Setelah arai dihancurkan, itu seperti mematahkan gigi harimau untuk Jizong. Ancaman akan sangat berkurang dan dia tidak akan berani menyerang di dalam kota spiritual utara setelah kehilangan perlindungan barisan. Namun, bagaimana akan mudah untuk memecahkan arai yang diatur oleh Master Arai Spiritual peringkat 1? Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia berangsur-angsur menjadi tenang selama momen berbahaya dan kritis ini saat matanya berbinar. Jizong hanyalah seorang master susunan spiritual peringkat 1. Dengan tingkat kekuatan ini, jelas bahwa dia tidak bisa mengendalikan susunan hanya dengan hatinya. Dengan kata lain, dia akan membutuhkan bantuan benda asing untuk bekerja sama dan mengendalikan arai. Benda asing ini adalah kelemahan dari guru arai spiritual. Mereka harus meletakkannya di tempat di mana mereka dapat dengan mudah melindunginya. Mata Mu Chen diam-diam menyapu tubuh Jizong. Setelah beberapa saat, dia fokus pada payung yang dipegang Jizong. Tubuh Mu Chen berbelok di tikungan dan jalan menjadi sedikit sepi. Gerimis ringan mulai turun dengan lembut dari langit. Mu Chen mempercepat gerimis dan hujan dingin mendarat di wajahnya. Itu membuatnya sedikit menggigil dan kemudian dia tiba-tiba berhenti. Persepsinya yang tajam bahwa dia telah diasah dalam jalan spiritual membuat kulitnya terasa dingin. Tanpa sadar, jalan telah menjadi sepi. Bahkan tidak ada satu suara pun yang hadir di tempat kejadian. Wajah Mu Chen perlahan menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berkabut. Dia samar-samar bisa melihat beberapa lampu berkedip seolah-olah ada semacam fluktuasi halus di udara. Arai memukau kesadaran, keterampilan yang cukup bagus.
Jizong memujinya sambil menonton. Namun, dia mulai menyerang dengan lebih ganas. Tangannya menyapu udara dan banyak tombak hujan terbentuk. Semuanya menarik busur yang rumit saat mereka menyelimuti area vital Mu Chen. Mu Chen mengelak dengan tangkas, tapi tombak masih berhasil menyapu dadanya. Itu merobek pakaiannya dan meninggalkan jejak darah. Darah segar segera menyembur keluar dari lokasi itu. Namun, dia tidak peduli dengan darah segar di dadanya. Dia maju beberapa langkah dan akhirnya mendekati Jizong. Ketika yang terakhir menyadari hal ini, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara femininnya, "Kamu benar-benar tahu bahwa kamu harus menagih langsung ke pemilik susunan. Anak laki-laki, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Namun, meskipun idenya benar, kamu masih melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri dan meremehkan jarak antara kita berdua." Jizong samar-samar tersenyum dan mencengkeram tangannya. Hujan mulai menyatu di telapak tangannya dan langsung membentuk pedang panjang seperti cairan hujan. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari pedang panjang itu. Mu Chen mengepalkan tangannya dan cahaya hitam mengalir keluar. Dua segel cahaya hitam segera muncul sambil membawa fluktuasi energi spiritual yang sombong dan dia tidak ragu saat dia meninju keras ke arah Jizong. Tinju melolong di udara dan benar-benar merobek hujan. Suara melolong dari hembusan angin membuat Jizong bergidik. Itu adalah bukti bahwa dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan dapat menunjukkan serangan yang begitu sengit dengan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritualnya. Jika dia bukan guru susunan spiritual dan hanya orang tahap awal tahap rotasi spiritual biasa, mungkin akan sulit baginya untuk menangkap Mu Chen, namun itu masih belum cukup. Mata Jizong menjadi dingin. Pedang air di tangannya bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Pedang air melonjak seperti anakonda dan bertabrakan dengan dua segel cahaya hitam. Energi spiritual yang masif dan keras meledak. Saat energi spiritual meledak, tubuh Mu Chen dipaksa mundur sedikit. Bahkan dua segel kematian tanpa batas miliknya secara bertahap dipaksa mundur. Meskipun Jizong hanya berada di tahap awal tahap rotasi spiritual, dia masih mampu bersaing dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual dengan bantuan arai spiritual. Jelas bahwa Mu Chen tidak akan bisa menang dalam konfrontasi langsung. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia menatap dua segel kematian tanpa batas yang dipaksa mundur. Dia, kemudian, melirik ujung pedang yang setajam silet. Rasa dingin langsung menembus jantungnya dan membuat kulitnya mati rasa. Ambil ini, rasa ancaman menyelimuti hatinya dan Mu Chen melotot tajam. Dia menjerit keras dan itu bergema di dalam hatinya. Pada saat yang sama, seni pagoda agung mulai beredar. Melalui pengujian beberapa kali, dia sudah mengerti bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan ini hanya bisa diaktifkan ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dan sekarang, itu adalah kesempatan terbaik. Keluar. Teriakan Mu Chen bergema dan bergema di dalam hatinya. Lampu tiba-tiba menyala di permukaan tubuh Mu Chen. Menara cahaya yang samar-samar terlihat memancarkan kecemerlangannya, yang menembus kulit Mu Chen, saat samar-samar muncul di dalam tubuhnya. Bab 44. Bab 44 menghancurkan arai. Berdengung. Saat menara cahaya samar-samar terlihat muncul dalam tubuh Mu Chen, fluktuasi khusus menyembur keluar. Fluktuasi ini tidak terlalu kuat, tetapi menyebabkan Jizong gemetar saat mencapai dia. Matanya sepertinya langsung memasuki trans. Namun, kesurupan ini hanya berlangsung sesaat dan Jizong dengan cepat pulih darinya saat dia mengeluarkan haf dingin. Mu Chen ini pasti berbeda dari pemuda biasa. Tidak heran wilayah Liu membayarnya untuk datang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak mudah baginya untuk menutupi jarak yang sangat besar di antara mereka. Desir, lengan Jizong bergetar dan pedang panjang yang terbentuk dari hujan langsung melebar. Energi spiritual yang keras melonjak keluar dan dengan paksa menghancurkan dua segel kematian tanpa batas saat itu menusuk ke arah bahu Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mengenakan, serangan Jizong sangat ganas dan melewati celah terbuka dari dua segel kematian tanpa batas. Mu Chen terlambat bertahan karena ini dan longsword hujan menembus bahu Mu Chen. Tapi saat itu membuat kontak dengan Mu Chen, menara cahaya samar mulai bergetar dalam tubuh Mu Chen dan menyebabkan hujan longsword berhenti. Dengan demikian, ujung pedang adalah satu-satunya bagian yang menusuk bahu Mu Chen dan membiarkan darah mengalir keluar. Sua, Jizong menyaksikan adegan itu dan tersenyum tipis sambil berpikir bahwa situasinya sudah berakhir. Matanya menatap anak laki-laki itu. Namun, di bawah gerimis, sepasang mata hitam itu menatapnya seperti lubang hitam yang dalam. Dari mata itu, rasa bahaya tanpa kata tiba-tiba memenuhi hati Jizong. Sua, anak laki-laki di depannya tidak peduli dengan pedang panjang yang menusuk bahunya. Rasa sakitnya bahkan tidak berhasil membuat alisnya bergetar. Tangannya bergetar dan cahaya dingin melintas. Pada akhirnya, payung yang dipegang Jizong di tangan kirinya terbang menjauh di bawah matanya yang tercengang. Payung itu mendarat di tanah tanpa daya dan menimbulkan percikan kecil. Jizong menatap saat dia menyaksikan adegan itu sebelum berbalik untuk melihat bocah itu, yang mundur ke belakang. Darah terus mengalir keluar dari bahu bocah itu.
Kamu benar-benar melihatnya. Mulut Jizong bergumam dan wajahnya menjadi serius. Anak laki-laki di depannya benar-benar berhasil menyadari kekurangan susunannya. Tidak hanya membuatnya gemetar, bocah itu memiliki keberanian untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan untuk membuatnya membuka celah. Selain itu, ia bahkan berhasil memanfaatkan celah ini dan memotong payungnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, itu juga memutuskan hubungannya dengan Arai. Kamu kalah, Mu Chen berkata pada Jizong sambil menyeringai dan tertawa. Di antara tawanya, hujan tiba-tiba berhenti. Udara di sekitarnya tampak berkedip dan Mu Chen mulai mendengar suara manusia yang samar masuk ke telinganya. Itu masih jalan yang sama. Namun, tidak ada jejak hujan di tanah. Matahari bahkan bersinar terang di langit dan di kejauhan, beberapa sosok mulai bermunculan. Jelaslah bahwa, arai mesmerisasi kesadaran, yang dia selubungi tempat ini telah dihancurkan. Mu Chen menatap di depannya. Di tempat itu, Jizong sedang memeriksanya dengan ekspresi serius. Kemudian, dia tertawa sambil berkata, kamu anak yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa Mu Feng akan benar-benar memiliki putra yang luar biasa. Mu Chen tersenyum, tapi matanya tetap waspada. Selanjutnya, apakah kamu masih berencana untuk menyerang? Arai telah dihancurkan. Aku tidak bisa membunuhmu tahu. Peristiwa berikut tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi Anda harus bersikap baik mulai sekarang. Jizong berkata sambil tersenyum tipis dan menatap Mu Chen dalam-dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan perlahan berjalan pergi. Mata Mu Chen tetap tertuju pada Jizong saat dia menghilang di kejauhan. Namun, alisnya masih tegang. Ini karena rasa bahaya yang dia rasakan tidak sepenuhnya hilang. Jelaslah bahwa wilayah Liu telah mengambil keputusan dan tidak berencana membiarkannya kembali dengan selamat ke wilayahmu. Jizong ini, dia benar-benar tidak berguna. Hanya ketika Mu Chen mengamati sekeliling dengan waspada, dua tatapan dingin menembus celah jalan tertentu dan menyaksikan sosok anak laki-laki itu. Paman ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anak laki-laki tampan di samping pria parubaya itu bertanya. Dari penampilan yang familiar, terlihat jelas bahwa itu adalah Liu Mubai dan pria parubaya itu adalah Liu Ming. Untungnya aku tidak pernah sepenuhnya mempercayai Jizong itu. Saya hanya ingin menggunakan dia untuk menguji Mu Chen. Secara alami, jika dia berhasil membunuhnya, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, karena dia gagal, kita harus melakukannya sendiri. Namun, bagaimana akan mudah untuk memecahkan arai yang diatur oleh Master Arai Spiritual peringkat 1? Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia berangsur-angsur menjadi tenang selama momen berbahaya dan kritis ini saat matanya berbinar. Jizong hanyalah seorang Master Susunan Spiritual peringkat 1. Dengan tingkat kekuatan ini, jelas bahwa dia tidak bisa mengendalikan susunan hanya dengan hatinya. Dengan kata lain, dia akan membutuhkan bantuan benda asing untuk bekerja sama dan mengendalikan arai. Benda asing ini adalah kelemahan dari guru arai spiritual. Mereka harus meletakkannya di tempat di mana mereka dapat dengan mudah melindunginya. Mata Mu Chen diam-diam menyapu tubuh Jizong. Setelah beberapa saat, dia fokus pada payung yang dipegang Jizong. Kekuatannya jauh lebih rendah dari Jizong. Selain itu, Jizong sedang mengendalikan sebuah arai. Untung Jizong juga mengetahui hal ini, jadi dia akan meremehkannya. Ini akan segera menjadi kesempatan terbaik Mu Chen. Kaca, cahaya hitam yang dibentuk oleh energi spiritual Mu Chen akhirnya benar-benar hancur. Hujan melewati wajahnya dan meninggalkan jejak darah. Namun, alis Mu Chen juga menjadi seperti pedang saat ini. Dia menginjak tanah saat hujan memercik dan langsung menuju Jizong seperti seekor citah. Sungguh anak muda yang agresif. Jizong melihat ini dan tersenyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan hujan mengembun bersama. Itu benar-benar membentuk tombak hujan saat menusuk dengan keras ke arah Mu Chen. Tubuh Mu Chen menerjang ke depan dan tangannya terdorong ke tanah. Tubuhnya melompat dan dia menghindari tombak hujan yang tajam seperti monyet yang gesit. Keterampilan yang cukup bagus. Jizong memujinya sambil menonton. Namun, dia mulai menyerang dengan lebih ganas. Tangannya menyapu udara dan banyak tombak hujan terbentuk. Semuanya menarik busur yang rumit saat mereka menyelimuti area vital Mu Chen. Mu Chen mengelak dengan tangkas, tapi tombak masih berhasil menyapu dadanya. Itu merobek pakaiannya dan meninggalkan jejak darah. Darah segar segera menyembur keluar dari lokasi itu. Namun, dia tidak peduli dengan darah segar di dadanya. Dia maju beberapa langkah dan akhirnya mendekati Jizong. Ketika yang terakhir menyadari hal ini, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara femininnya, kamu benar-benar tahu bahwa kamu harus menagih langsung ke pemilik susunan. Anak laki-laki, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Namun, meskipun idenya benar, kamu masih melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri dan meremehkan jarak antara kita berdua. Jizong samar-samar tersenyum dan mencengkeram tangannya. Hujan mulai menyatu di telapak tangannya dan langsung membentuk pedang panjang seperti cairan hujan. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari pedang panjang itu.
Mu Chen mengepalkan tangannya dan cahaya hitam mengalir keluar. Dua segel cahaya hitam segera muncul sambil membawa fluktuasi energi spiritual yang sombong dan dia tidak ragu saat dia meninju keras ke arah Jizong. Tinju melolong di udara dan benar-benar merobek hujan. Suara melolong dari hembusan angin membuat Jizong bergidik. Itu adalah bukti bahwa dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan dapat menunjukkan serangan yang begitu sengit dengan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritualnya. Jika dia bukan guru susunan spiritual dan hanya orang tahap awal tahap rotasi spiritual biasa, mungkin akan sulit baginya untuk menangkap Mu Chen, namun itu masih belum cukup. Mata Jizong menjadi dingin. Pedang air di tangannya bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Pedang air melonjak seperti anakonda dan bertabrakan dengan dua segel cahaya hitam. Energi spiritual yang masif dan keras meledak. Saat energi spiritual meledak, tubuh Mu Chen dipaksa mundur sedikit. Bahkan dua segel kematian tanpa batas miliknya secara bertahap dipaksa mundur. Meskipun Jizong hanya berada di tahap awal tahap rotasi spiritual, dia masih mampu bersaing dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual dengan bantuan arai spiritual. Jelas bahwa Mu Chen tidak akan bisa menang dalam konfrontasi langsung. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia menatap dua segel kematian tanpa batas yang dipaksa mundur. Dia, kemudian, melirik ujung pedang yang setajam silet. Rasa dingin langsung menembus jantungnya dan membuat kulitnya mati rasa. Ambil ini, rasa ancaman menyelimuti hatinya dan Mu Chen melotot tajam. Dia menjerit keras dan itu bergema di dalam hatinya. Pada saat yang sama, seni pagoda agung mulai beredar. Melalui pengujian beberapa kali, dia sudah mengerti bahwa ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan ini hanya bisa diaktifkan ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dan sekarang, itu adalah kesempatan terbaik. Keluar. Bajingan, dari lokasi tertentu di jalan itu, Liu Ming menyaksikan Zhou Ye tiba-tiba muncul. Dia langsung menjadi marah dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Ye akan tiba-tiba muncul dan menghadapi situasi tepat ketika itu adalah saat kritis bagi Mu Chen. Paman ketiga, Liu Mubai mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa rencana selanjutnya akan gagal. Kembalilah ke wilayah Liu dan ceritakan semuanya kepada ayahmu. Saya ingin melihat apakah Mu Feng punya nyali untuk mengganggu rencana wilayah Liu atau tidak. Liu Ming berkata dengan cemberut dan segera melambaikan tangannya. Dia berbalik dan pergi. Liu Mubai hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat melihat ini. Tatapannya melewati celah dan menyaksikan orang-orang dari wilayah Mu melindungi Mu Chen. Dingin-dingin melewati matanya. Anak laki-laki yang beruntung, anggap dirimu beruntung kali ini. Karena, lain kali, saya mungkin tidak akan memberi Anda kesempatan. Bab 45, Bab 45-9 Burung Neter. Di jalan, Zhou Ye berada di depan saat dia melindungi Mu Chen. Matanya yang seperti elang melirik ke sekeliling. Setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur rileks saat dia bisa merasakan niat membunuh mulai memudar. Sua, lusinan sosok tiba-tiba muncul dan mengelilingi Mu Chen dan Zhou Ye, Tuan kecil, Tuan Zhou. Mu kecil, apa kamu baik-baik saja? Setelah merasakan niat membunuh menghilang, Zhou Ye merasa lega dan bertanya pada Mu Chen saat dia berbalik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, senang sekali Paman Zhou tiba dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Saya menerima pesan yang dibawa Suling dan segera bergegas ke kota spiritual utara. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka menyerangmu? Wajah Zhou Ye agak muram. Mu Chen adalah tuan kecil dari wilayahmu. Orang seperti apa yang begitu berani untuk benar-benar menyerangnya di kota spiritual utara? Mungkin orang-orang dari wilayah Liu, kata Mu Chen. Wilayah Liu, wajah Zhou Ye berubah. Dia segera bertanya dengan curiga, meskipun kami tidak bersahabat dengan wilayah Liu, kami selalu menahan diri satu sama lain. Mengapa mereka? Paman Zhou, kita akan membicarakan ini setelah kita kembali ke wilayahmu. Aku telah merusak sesuatu yang penting milik mereka. Mu Chen berkata dengan sedikit senyum. Keributan di sini tidak kecil. Dengan demikian, orang Akademi Spiritual Utara akan segera berada di sini. Meskipun Mu Chen tahu bahwa itu dilakukan oleh wilayah Liu, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Oleh karena itu, masalah ini hanya bisa dibatalkan. Ya, ketika Zhou Ye mendengar ini, dia mengangguk dan melambaikan tangannya. Dia membawa Mu Chen bersamanya langsung ke transfer spiritual array. Dengan perlindungan Zhou Ye, tidak ada masalah yang terjadi. Tampaknya wilayah Liu mengerti bahwa masalah membunuh Mu Chen tidak mungkin sekarang dan untuk sementara menyerah. Kotamu, di dalam perkebunanmu. Wilayah Liu menyerang Little Mu. Di dalam ruang tamu, wajah tersenyum Mu Feng langsung berubah dingin saat mendengar Zhou Ye membicarakannya. Dia dengan keras berdiri. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang di wilayah Liu? Apakah mereka ingin benar-benar merobek wajah mereka ke wilayahmu? Petik 2. Saat ini, mereka mungkin tidak ingin membuka wajah mereka sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengundang Jizong terlebih dahulu. Hanya saja, setelah itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerangku sendiri. Mu Chen tersenyum di sampingnya.
Jizong, wajah Mu Feng tenggelam. Di sampingnya, Zhou Ye juga mengerutkan kening dan bertanya, dia juga menyerangmu. Ya, saya terjebak dalam susunan yang dia atur. Namun, saya menerobosnya nanti dan dia pergi. Mu Chen mengangguk. Kamu merusak susunannya. Mu Feng dan Zhou Ye tertegun. Mereka tampak terkejut pada Mu Chen. Secara alami, mereka telah mendengar nama Jizong. Meskipun kekuatan fase awal tahap rotasi spiritualnya tidak banyak, identitasnya sebagai master susunan spiritual peringkat 1 masih cukup meresahkan. Namun, susunan yang dia bentuk sebenarnya dipatahkan oleh Mu Chen. Bagaimanapun, aku masih seseorang di tahap akhir tahap gerakan spiritual, oke. Mu Chen tertawa saat melihat ekspresi terkejut mereka. Fase akhir tahap gerakan spiritual. Mu Feng terkejut lagi. Dia langsung mengangguk puas. Meskipun Mu Chen telah kehilangan 1 tahun waktu untuk berkultivasi karena jalan spiritual, bakatnya sangat luar biasa. Saat ini, dia sedang mengejar. Jadi bagaimana jika kamu berada di tahap gerakan spiritual? Jika Jizong mengaktifkan susunannya, bahkan seseorang di tahap akhir tahap rotasi spiritual akan merasa sulit. Anda dapat menghancurkan susunannya dengan kekuatan Anda. Meskipun Mu Feng cukup senang, dia masih langsung memarahi Mu Chen ketika dia melihat wajahnya yang bangga. Jizong mungkin berpikir dengan cara yang sama sepertimu, ayah. Itu sebabnya saya bisa menembus susunannya. Mu Chen cemberut dan berkata. Tampaknya Mu Chen memanfaatkan pemikiran Jizong untuk meremehkannya. Zhou Ye tersenyum dan berkata, kebijaksanaan ini pasti sulit dimiliki. Bagian mana dari anak laki-laki ini yang patut dipuji? Mu Feng tersenyum sebentar sebelum berubah serius lagi. Dia berkata, mengapa wilayah Liu menyerang Anda? Dan mereka bahkan memilih untuk melakukannya di kota spiritual utara. Jika mereka ditemukan, mereka akan memicu kemarahan Akademi Spiritual Utara. Dengan gaya mereka yang biasa dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan melakukan tindakan sembrono seperti itu. Selain itu, tempat untuk 5 akademi besar akan segera hadir. Tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung Akademi Spiritual Utara sekarang. Beberapa waktu lalu, kelompok pembantai darah sepertinya telah mencuri sesuatu dari wilayah Liu. Kemudian, mereka diburu oleh Liu Territory sampai ke Northern Spiritual Field. Mu Chen dengan hati-hati menjelaskan kejadian yang dia temui di Northern Spiritual Field kepada mereka. Dia kemudian mengungkapkan gelang biji master di pergelangan tangannya dan berkata, item ini telah saya curi dan mereka mungkin mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka takut saya membawanya kembali ke wilayahmu, jadi itulah mengapa mereka berencana menyerang saya di kota spiritual utara. Oh, Mu Feng dan Zhou Ye saling bertukar pandang. Sedikit keseriusan bisa dilihat dari mata mereka. Sebenarnya, mereka telah mendengar tentang masalah antara kelompok pembantaian darah dan wilayah Liu, tetapi mereka tidak terlalu mempedulikannya. Namun, tampaknya sekarang tidak sesederhana itu karena wilayah Liu sangat menghargainya. Meskipun gelang biji master cukup berharga, itu bukanlah sesuatu yang akan dihargai oleh wilayah Liu. Mu Feng tersenyum dan berkata, apakah ada sesuatu di dalamnya? Mu Chen mengangguk. Dia mencengkeram tangannya saat sepotong tembaga kuno muncul dan berkata, mungkin item ini. Namun, saya telah melihatnya tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mu Feng menerima potongan tembaga tua dari tangan Mu Chen dan telapak tangannya menyentuh ukiran itu. Dia merenung sejenak sebelum membaliknya. Ketika dia melihat ukiran burung raksasa hitam, dia berhenti sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Benda ini, sepertinya sedikit, Mu Feng bergumam dan matanya menyipit, sepertinya, 9 netebert. 9 netebert. Zhou Ye terkejut dan berkata, tidak mungkin. 9 netebert. Mu Chen juga heran. Dia mau tidak mau bertanya, apakah itu 9 netebert yang menempati peringkat ke-11 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Dilihat dari penampilannya, itu sangat mirip. Mu Feng mengangguk. Dia berpikir sejenak dan mencengkeram telapak tangannya dengan erat. Cahaya yang menyala-nyala berkumpul di tangannya dan akhirnya terbentuk menjadi burung api seukuran telapak tangan. Mata burung api sangat tajam. Sayapnya seperti sayap naga dan sisik naga merah menyala menutupi cakarnya yang tajam. Cara yang kuat dan mengesankan keluar darinya. Apakah ini esensi jiwa Dragon Firebird yang ditelan ayah? Mu Chen melihat dengan rasa ingin tahu pada burung api yang indah itu. Ini adalah binatang surgawi sejati. Itu menduduki peringkat ke-85 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan Golden Thunder Wolf Guru Mo dan Rock Turtle Lion Guru Si. Dragon Firebird berdiri di atas telapak tangan Mu Feng dan dengan lembut mendekati potongan tembaga kuno itu. Ketika melihat ukiran burung hitam, rasa takut muncul di matanya yang tajam. Itu mundur selangkah seolah-olah itu sangat ketakutan dan takut padanya. Untuk dapat membuat Dragon Firebird setakut ini dan dengan penampilan ini, itu mungkin adalah Nine Netebird. Mu Feng akhirnya memastikannya saat melihat pemandangan ini. 9 Netebird, itu lahir di tanah utara. Sayapnya bisa menutupi pegunungan dan cahaya dunia bawah bisa melahap matahari dan bulan. Ungkapan yang menggambarkan 9 Netebird ini mengalir ke dalam hati Mu Chen.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecup bibirnya. Kekuatan ini agak sulit untuk dibayangkan. Jika itu benar-benar 9 Netherworld, tidak heran jika wilayah Liu akan sangat memikirkannya. Jika pusat kekuatan Spirit Stage mendapatkan esensi jiwa 9 Netherworld, kekuatan mereka mungkin akan menjadi sangat gila. Seru Mu Feng. Namun, 10 orang ini langsung menyerangnya. Energi spiritual mereka meletus dan niat membunuh keluar dari mereka. Karena keributan ini, keributan muncul di kejauhan. Jelas bahwa keributan di sini ditemukan. Brengsek, Mu Chen mengutuk dengan keras di dalam hatinya ketika dia menyadari betapa cepatnya orang-orang ini. Energi spiritual di dalam tubuhnya menyembur keluar dan kedua lampu hitam menyala di lengannya. Tampak jelas bahwa dia berencana untuk mengambil risiko dan mati-matian mengulur waktu. Desir, 10 sosok itu dengan cepat mendekat dan mereka sangat sinkron. Ketika mereka berpisah, mereka telah membentuk pengepungan dan benar-benar memblokir semua rute pelarian untuk Mu Chen. Dua longsword tajam langsung bergegas menuju poin vital Mu Chen. Mata Mu Chen dengan tegas menatap serangan kekerasan dan cahaya hitam gelap di lengannya menjadi lebih padat. Namun, tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju dan menyerang lebih dulu, teriakan tiba-tiba terdengar. Itu seperti guntur ketika bergema, dari mana para gangster ini berasal, mereka benar-benar berani melukai tuan kecil wilayahmu. Mati. Mengiringi suara gemuruh, sesosok tubuh menyapu seperti kilat. Dalam beberapa detik, dia muncul di depan Mu Chen dan melambaikan lengan bajunya. Spiritual yang kuat mengalir keluar seperti sungai dan 10 sosok terbang mundur karena mereka semua terluka parah. Paman Zhou, Mu Chen menatap sosok familiar di depan matanya dan langsung gembira. Mereka akhirnya tiba. Pria parubaya kurus di depan Mu Chen adalah Zhou Ye. Pada saat ini, matanya yang seperti elang tertuju pada 10 sosok yang diledakkan. Namun, dia tidak mengejar mereka dan tetap berada di samping Mu Chen untuk melindunginya. Pergi dan bunuh mereka semua untukku. Zhou Ye menatap dingin ke 10 sosok itu dan segera berteriak. Sebuah tanggapan dengan cepat keluar dari dekat dan puluhan sosok terbang dengan cepat menuju ke 10 sosok itu. Melihat ini, ke-10 sosok itu mengertakkan gigi dan mengayunkan lengan baju mereka. Asap mulai muncul dan menutupi tubuh mereka saat mereka mundur. Bajingan, ayah, tempat apa ini? Sepertinya cukup akrab. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tersenyum lembut dan berkata dengan mata tajam. Tentu saja akrab, ini karena berada di dalam alam spiritual utara. Tempat ini mungkin adalah rawa hitam menakutkan dari alam spiritual utara. Bab 46, Bab 46 Segel. Rawa hitam menakutkan. Mu Chen sedikit terkejut ketika mendengar nama ini. Dia langsung mencebikkan bibirnya. Jadi sebenarnya di tempat itu. Rawa hitam menakutkan, itu adalah tanah yang sangat ganas di alam spiritual utara. Namun, itu sangat berbeda dari bidang spiritual utara. Setidaknya di bidang spiritual utara, tim petualang sering menuju ke sana. Adapun Black Airy Swamp, hampir merupakan tanah terlarang di alam spiritual utara. Selama beberapa tahun ini, 9 dari 10 orang akan menjadi pupuk bagi tanah itu. Adapun yang tersisa, mereka akan bisa keluar. Namun, dia akan menjadi gila dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih darinya. Bahkan ketika mereka keluar, mereka masih akan takut ketika mendengar nama Black Airy Swamp. Rawa hitam yang menakutkan tidak mudah untuk dijelajahi. Zhu Ye mengerutkan kening. Jelas bahwa dia cukup berpengetahuan tentang Black Airy Swamp. Rawa ini dikenal sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun bisa merenggut nyawa mereka. Jika itu untuk 9 Netherworld, itu layak untuk dipertaruhkan. Dan, jika kita benar-benar membiarkan wilayah Liu mendapatkan 9 Netherworld, itu akan sangat merepotkan bagi kita. Mu Feng bergumam. Zhu Ye mengangguk. 9 Netherworld terlalu kuat. Jika pada masa puncaknya, tidak ada seorang pun di alam spiritual utara yang berani memburunya. Tetapi berdasarkan apa yang terlihat, 9 Netherworld mungkin gagal dalam evolusinya dan berada pada periode di mana ia paling lemah. Oleh karena itu, wilayah Liu tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Apa yang harus kita lakukan? Mu Feng berpikir sejenak dan berkata, pertama-tama mari kita kirim beberapa orang yang baik untuk memantau pergerakan wilayah Liu. Hal ini harus dirahasiakan, jika tidak, banyak kekuatan akan cemburu ketika informasi ini menyebar. Dengan demikian, wilayah Liu tidak akan berani bertindak dalam skala besar di depan umum dan hanya akan melakukan ini secara rahasia. Rawa hitam menakutkan memiliki racun mematikan yang menyelimutinya saat itu. Itu hanya akan melemah selama puncak musim panas setiap tahun. Dari apa yang saya lihat, hari itu tidak jauh. Jika wilayah Liu akan dipindahkan, mereka pasti akan memilih waktu itu, kata Zhu Ye. Mu Feng juga menganggukkan kepalanya dan bergumam, kita juga harus merekrut pria secara diam-diam. Begitu ada kesempatan, kami juga akan mengambil tindakan. Bahkan jika kita gagal mendapatkan 9 Netherworld, kita harus membuat wilayah Liu kembali dengan tangan kosong. Dengan hubungan bermusuhan yang dimiliki oleh wilayah Liu dan wilayahmu, akan menjadi hal yang baik jika mereka berhasil menghentikan pihak lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Oke,
Aku akan bersiap sekarang. Zhou Ye selalu melakukan banyak hal dengan cepat. Dia segera menjawab dan melesat pergi tanpa keraguan sedikitpun. Mu Feng melihat sosok Zhou Ye yang pergi dan tersenyum. Kemudian, dia menepuk kepala Mu Chen, "Kamu anak nakal, kamu benar-benar membawa kembali hadiah besar untuk ayahmu." "Ayah, bawa aku ke Black Airy Swamp juga." Mu Chen tersenyum dan berkata, "Tempat itu terlalu berbahaya, itu tidak cocok untukmu." Mu Feng mengerutkan kening. "Saya keluar dari jalan spiritual, oke. Ayah, situasi di sana mungkin tidak lebih baik dari rawa hitam yang menakutkan." Mu Chen dengan lembut tersenyum dan berkata. Mu Feng ragu-ragu sebelum dengan hati-hati melihat wajah tampan di depannya. Meskipun memiliki sedikit ketidakdewasaan karena usianya, ia sudah memiliki tekad yang teguh di dalamnya. Dia sedikit bingung. Anak laki-laki yang dia besarkan sendirian tanpa sadar telah tumbuh banyak. Karena kamu ingin melakukan ini, maka kamu bisa mengikuti kami. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak sembrono. Mu Feng tersenyum dan agak senang. Putranya ini mungkin akan segera mengungguli dia, ayahnya. Mu Chen mengangguk. Kemudian dia tersenyum sambil menatap Mu Feng dan berkata, "Juga, ada sesuatu yang harus aku ganggu ayah untuk menyelesaikan keraguanku." "Apa?" Mu Feng bertanya, bingung. "Ini tentang aku." Mu Chen dengan tak berdaya mengangkat bahunya dan berkata, "Sejak saya berlatih seni pagoda agung, saya merasa ada sesuatu yang tampaknya bersembunyi di dalam tubuh saya. Ayah, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Mu Feng tercengang dan segera tersenyum, "Ada yang seperti ini." Mu Chen hanya menatap Mu Feng. Berdasarkan pemahamannya tentang ayahnya, semakin dia bersikap tenang, semakin rumit masalahnya. "Ayah, kamu tidak bisa terus menyembunyikannya dariku selamanya, kan?" Mu Feng menatap mata Mu Chen yang serius dan gigih. Senyumnya berangsur-angsur memudar setelah beberapa saat dan dia mengungkapkan senyum pahit, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menyadarinya secepat ini. Saya awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 6 bulan lagi. Tidak ada gunanya kamu bertanya padaku tentang itu karena itu dilakukan oleh ibumu. Itu sesuai harapan saya. Dengan kekuatan ayah, mungkin mustahil bagimu untuk melakukan ini." Mu Chen tidak terkejut dengan jawaban ini dan tersenyum. "Bocah sialan, kamu benar-benar ingin dipukul." Wajah Mu Feng memerah. Dia benar-benar dipandang rendah oleh putranya sendiri. "Apa yang ibu lakukan padaku?" Mu Chen menunduk dan menatap tubuhnya sendiri sambil bertanya dengan bingung. "Karena kamu adalah putra ibumu sendiri, tubuhmu memiliki darahnya. Oleh karena itu, dia mengatur susunan penyegelan di tubuh Anda saat Anda lahir. Ini juga mengapa Anda tidak dapat mendeteksi pulsa spiritual Anda setelah bertahun-tahun." Mu Feng menjelaskan. "Denyut spiritualku disegel oleh ibuku." "Mengapa?" Mu Chen bergumam kaget. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak memiliki pulsa spiritual, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya disegel oleh ibunya. "Ada dua alasan. Meskipun pulsa spiritual dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda dengan cepat, kadang-kadang akan menjadi hambatan jika Anda terlalu jenius. Agar Anda benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik, Anda juga harus memiliki hati yang sesuai dengan bakat ini. Di dunia ini, ada banyak orang jenius, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar dianggap sebagai pahlawan di antara mereka?" Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kamu juga telah mendengar tentang penguasa surgawi yang menerobos belenggu alam bawah dan memasuki dunia 1000 besar. Orang-orang ini adalah individu yang benar-benar kuat. Mereka memiliki tekad yang tak tergoyahkan dan agar Anda dapat menyaingi mereka, Anda juga harus memiliki watak seperti itu." "Lalu bagaimana dengan alasan lainnya?" Mu Chen mengangguk dan bertanya. "Adapun yang lain," Mu Feng tersenyum kecut dan berbicara, "jika ibumu tidak menyegel pulsa spiritualmu, kita berdua mungkin akan sangat bermasalah. Kamu mungkin tidak bisa tumbuh dengan lancar." Mu Chen mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" "Aku sudah memberitahumu apa yang seharusnya aku katakan padamu. Tapi sesuatu, Anda tidak perlu tahu sekarang." Mu Feng menggelengkan kepalanya dan dengan serius menatap Mu Chen, "Kamu hanya perlu tahu bahwa ibumu melakukan ini untuk melindungimu. Dan, kamu tidak bisa bertindak gegabah. Ibumu membayar mahal untukmu, jadi kamu tidak boleh menyentuh segel di dalam tubuhmu sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup." Ekspresi Mu Feng tiba-tiba menjadi kaku. "Ibu," Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Kata ini sepertinya memancarkan perasaan hangat dari dalam jiwanya. Meskipun dia belum pernah melihat sosok lembut di dalam hatinya, dia masih merasakan keakraban karena darah yang mereka bagi. Apa yang terjadi ketika dia masih muda yang memisahkan keluarga mereka? Itu membuatnya, ketika masih bayi, tidak bisa melihat sosok lembut itu dengan jelas. "Ketika kamu menjadi kuat, kamu secara alami akan mengetahui segalanya." Mu Feng menepuk pundak Mu Chen dan berkata. "Lalu, kapan aku bisa melepas segel di dalam tubuhku?" Mu Chen ragu sejenak dan bertanya. Hapus, bagaimana bisa semudah itu melepas segel yang ditinggalkan ibumu? Namun, dia telah menyerahkan kuncinya kepada Anda. Selama Anda memiliki kemampuan,
Anda akan dapat menghapusnya secara bertahap. Mu Feng tersenyum. Kunci, mata Mu Chen berkedip, apakah itu seni pagoda agung? Ya, Mu Feng mengangguk dan berkata, ketika grid pagoda art Anda mencapai level tower form, Anda harus dapat melepaskan segel yang dibuat oleh ibumu. Bentuk menara, mulut Mu Chen berkedut. Dia secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya untuk berlatih seni pagoda agung. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level tertinggi. Selain itu, Anda juga harus mencoba memahami tentang arah spiritual selama periode waktu ini. Saya akan mencari guru susunan spiritual untuk mengajari Anda sedikit. Mu Feng tiba-tiba berkata. Arah spiritual, Mu Chen tercengang, dia langsung menggosok kepalanya dan berkata, saya tidak pernah mempelajarinya. Ayah, kamu ingin aku menjadi guru arah spiritual juga? Ibumu sangat ahli dalam hal itu. Sebagai putranya, Anda pasti tahu sedikit, bukan? Kalau tidak, ibumu akan menyalahkanku karena tidak mengajarimu dengan benar saat kalian berdua bertemu. Oleh karena itu, Anda harus bekerja keras. Mu Feng tersenyum sambil mengusap kepala Mu Chen. Kemudian, dia perlahan berjalan keluar dari ruang tamu dan meninggalkan Mu Chen yang sedikit tertekan. Betapa mudahnya menjadi guru arah spiritual. Ibunya tahu bagaimana melakukan segalanya. Tetapi jika dia secemerlang ini, mengapa dia menyukai ayah? Bab 47. Bab 47 arah spiritual. Rupanya itu bukan lelucon ketika Mu Feng mengatakan bahwa dia ingin Mu Chen belajar tentang arah spiritual. Oleh karena itu, Mu Chen bertemu dengan guru arah spiritual lama yang dibawa kembali oleh Mu Feng keesokan harinya. Itu adalah pria parubaya yang agak kurus mengenakan jubah putih. Dia tampak sangat ketat dan wajahnya tidak memiliki senyum sedikitpun. Meskipun dia adalah bawahan Mu Feng, dia tidak menunjukkan banyak rasa hormat atau kerendahan hati saat melihat Mu Feng. Sebaliknya, dia tidak mempertahankan ekspresi rendah hati atau arogan. Ini Tuan Wenling, dia akan mengajarimu pengetahuan dasar tentang arah spiritual mulai sekarang. Mu Feng menunjuk pria parubaya di sampingnya dan mengarahkan senyum ke arah Mu Chen. Mu Chen bertemu Tuan Wenling. Mu Chen memborgol tangannya untuk memberi hormat. Dia tidak menampilkan penampilan tuan kecil dan terlihat sangat rendah hati. Pria parubaya bernama Wenling dengan lembut mengangguk. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Nak, kamu harus bekerja keras, karena Tuan Wenling terkenal keras. Dia tidak akan mengajarimu jika kamu tidak cukup berbakat, bahkan jika kamu adalah anakku. Apakah kamu mengerti? Mu Feng memperingatkannya. Wenling dapat dianggap sebagai seseorang yang dia undang ke wilayahmu. Meskipun dia hanya master arah spiritual peringkat 1, tidak lebih dari 10 dari mereka di dalam wilayahmu. Apalagi, Wenling dianggap yang terkuat. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Akademi Spiritual Utara tidak memiliki kursus tentang arah spiritual dan mereka tidak secara khusus mengundang master arah spiritual. Individu normal tidak akan dapat mengundang guru arah spiritual untuk mengajar mereka. Dengan demikian, itu membuat master arah spiritual agak langka di alam spiritual utara. Mungkin setelah memasuki 5 akademi besar, Anda akan bisa mendapatkan pelatihan profesional tentang arah spiritual. Namun, Anda hanya dapat mempelajari dasar-dasarnya di alam spiritual utara. Maka kamu harus mengikuti Tuan Wenling dan belajar. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Mu Feng tidak mengkhawatirkan putranya sendiri. Dengan kepekaan Mu Chen, dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuat gurunya lari dalam kemarahan. Karena itu, dia pergi sambil diyakinkan. Masalah tentang 9 Netebert membuat Mu Feng cukup sibuk baru-baru ini karena dia harus mengawasi pergerakan wilayah Liu setiap saat. Puan, silakan duduk. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah Wenling ketika dia melihat Mu Feng pergi. Wenling mengangguk. Ia duduk dan terdiam sejenak. Setelah itu, wajahnya yang tegas memandang Mu Chen dan dia bertanya, saya mendengar dari tuan wilayahmu bahwa Anda berperang melawan Jizong. Jelas bahwa Mu Chen tidak berharap Wenling tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Dia tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tahu arah spiritual apa yang diatur Jizong terhadapmu? Wenling bertanya lagi. Itu harus 2 arah spiritual, arah memukau kesadaran untuk menjebakku dan arah hujan spiritual untuk menyerangku. Mu Chen berpikir sejenak dan menjawab. Keduanya bukan arah spiritual peringkat 1 yang rumit, sepertinya Jizong takut pada ayahmu sehingga dia tidak langsung membunuhmu. Wenling berkata, berdasarkan pemahaman saya, arah terkuat yang Jizong dapat atur harus menjadi arah pembunuh darah pembunuh dan sebanding dengan arah spiritual peringkat 2. Setelah diaktifkan, bahkan fase akhir tahap rotasi spiritual akan sangat tidak berdaya. Mu Chen menggaruk kepalanya, sepertinya dia menang karena keberuntungan. Namun, juga tidak mudah bagimu untuk menembus 2 susunan spiritual dengan kekuatanmu. Wenling menatap Mu Chen dan sedikit menganggukkan kepalanya. Sedikit penghargaan muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Kami akan berbicara sedikit tentang arah spiritual sekarang. Wenling melambaikan kepalanya dan berkata, yang disebut arah spiritual hanyalah metode khusus untuk meresonansi energi spiritual.
Itu akan mengaktifkan aura spiritual di dalam dunia, yang mempengaruhi tindakan ofensif dan defensif. Namun, agak rumit dan sulit jika Anda ingin memicu resonansi semacam ini. Di beberapa alam bawah, mudah untuk mengatur susunan spiritual. Ini karena energi di sana tidak sekaya dan serumit dunia seribu besar. Oleh karena itu, area spiritual dunia seribu besar lebih maju dan kompleks dibandingkan dengan yang ada di alam bawah. Wenling mengulurkan tangannya. Tangannya tampak sangat ramping dan sangat berbeda dari penampilannya yang biasa. Mu Chen menatap telapak tangannya dan menyadari bahwa energi spiritual berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi 5 segel spiritual yang indah. Segel spiritual tampaknya cukup rumit, tetapi memancarkan fluktuasi khusus. Di sekitar 5 segel spiritual, aura spiritual dari dunia tampak jungkir balik dengan tenang. Ini adalah segel spiritual, ini adalah item penting untuk mengatur arah spiritual. Segel rohani, Mu Chen terkejut. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan hal ini. Ya, Wenling mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan 5 arah spiritual lolos dari tangannya dan terbang keluar. Tampaknya telah menyatu dengan tetesan air hujan dari laut dan memudar. Namun, ketika segel spiritual menghilang, Mu Chen tiba-tiba merasakan angin kencang dan tak terduga bertiup, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Seru Mu Chen dan matanya menjadi serius. Dia bisa melihat samar-samar bahwa udara di depannya sedikit terdistorsi. Sinar cahaya yang sulit dilihat dengan mata telanjang tampak terjalin. Dan di sumber pancaran cahaya, itu adalah 5 segel spiritual kecil. Apakah ini arah spiritual? Wenling mengangguk dan berkata, ini hanyalah arah spiritual kecil. Itu bahkan tidak dianggap sebagai susunan spiritual peringkat 1. Mengatur arah spiritual membutuhkan kontrol mutlak atas segel spiritual. Sedikit fluktuasi dan resonansi abnormal akan menyebabkan arah spiritual gagal. Ketika arah spiritual gagal, energi spiritual akan menyebabkan serangan balik bagi pengguna. Dalam kasus yang serius, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ini karena kegagalan ini seperti kehilangan kendali atas arah spiritual Anda dan itu akan menyebabkan pukulan berat bagi pengguna. Secara umum, semakin kuat arah spiritual, semakin banyak segel spiritual yang Anda perlukan. Pada saat yang sama, kesulitan untuk memanipulasinya akan menjadi lebih sulit. Wenling berkata, saya adalah master susunan spiritual peringkat 1, batas maksimal saya adalah mengendalikan 20 segel spiritual sekaligus. Jika saya menambahkan lagi, saya akan kehilangan kendali atas mereka. Berdasarkan pengetahuan saya, jumlah master arah spiritual peringkat 5 dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka mampu memanipulasi lebih dari ratusan segel spiritual dan kekuatan ini bahkan bisa memusnahkan pembangkit tenaga spirit stage. Adapun yang lain, Mu Feng tersenyum kecut dan berbicara, jika ibumu tidak menyegel pulsa spiritualmu, kita berdua mungkin akan sangat bermasalah. Kamu mungkin tidak bisa tumbuh dengan lancar. Mu Chen mengerutkan kening, apa maksudmu? Aku sudah memberitahumu apa yang seharusnya aku katakan padamu. Tapi sesuatu, Anda tidak perlu tahu sekarang. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan dengan serius menatap Mu Chen, kamu hanya perlu tahu bahwa ibumu melakukan ini untuk melindungimu. Dan, kamu tidak bisa bertindak gegabah. Ibumu membayar mahal untukmu, jadi kamu tidak boleh menyentuh segel di dalam tubuhmu sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup. Ekspresi Mu Feng tiba-tiba menjadi kaku. Ibu, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Kata ini sepertinya memancarkan perasaan hangat dari dalam jiwanya. Meskipun dia belum pernah melihat sosok lembut di dalam hatinya, dia masih merasakan keakraban karena darah yang mereka bagi. Apa yang terjadi ketika dia masih muda yang memisahkan keluarga mereka? Itu membuatnya, ketika masih bayi, tidak bisa melihat sosok lembut itu dengan jelas. Ketika kamu menjadi kuat, kamu secara alami akan mengetahui segalanya. Mu Feng menepuk pundak Mu Chen dan berkata, lalu, kapan aku bisa melepas segel di dalam tubuhku? Mu Chen ragu sejenak dan bertanya. Hapus, bagaimana bisa semudah itu melepas segel yang ditinggalkan ibumu? Namun, dia telah menyerahkan kuncinya kepada Anda. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda akan dapat menghapusnya secara bertahap. Mu Feng tersenyum. Mu Chen mendengar ini dan menerima naskah letih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup matanya saat dia menerima metode kultivasi untuk segel spiritual dari dalam naskah letih. Mu Chen menutup matanya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan meletakkan naskah letih di tangannya. Matanya menunjukkan perenungan dan pemikiran. Menumbuhkan segel spiritual sangat mirip dengan segel kematian tanpa batas. Namun, itu tidak rumit. Ini jelas bukan karena menjadi master arah spiritual lebih mudah daripada berlatih di segel kematian tanpa batas. Lagi pula, jumlah segel spiritual yang akan dimanipulasi oleh master arah spiritual jauh melampaui jumlah segel kematian tanpa batas. Mungkinkah 2 segel kematian tanpa batas yang dapat dipadatkan oleh Mu Chen menghadapi 20 segel spiritual atau bahkan mungkin 200 segel spiritual? Jelas mana yang lebih sulit dalam memadatkan dan memanipulasi. Mu Chen berpikir sejenak dan akhirnya membuka matanya lagi.
Tangannya terulur dan spiritual hitam gelap berkedip di ujung jarinya. Saat lampu berkedip, dia mencoba mengolah segel spiritual. Mata Wenling menatap Mu Chen dengan tenang saat Mu Chen mulai berusaha menumbuhkan segel spiritual. Jika yang terakhir gagal dalam ujian pertama, dia tidak perlu mengajarinya lagi. Itu hanya akan membuang waktu mereka berdua. Bab 48. Bab 48 Bakat. Di ruangan yang sunyi, Wenling memperhatikan dengan tenang anak laki-laki di depannya dengan ekspresi kusam. Pada saat ini, anak laki-laki itu sedang menutup matanya dan energi spiritual hitam pekat berfluktuasi di tangan kanannya. Energi spiritual tampaknya memadat menjadi suatu bentuk. Wenling menatap bocah itu dan mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat. Dia menghela nafas jauh di dalam. Mu Chen sudah memasuki kondisi ini selama 1 jam penuh. Kali ini jauh melampaui harapannya. Secara umum, seorang pemula master arah spiritual yang sedikit berbakat akan memadatkan segel pertamanya dalam waktu setengah jam setelah terkena kultivasi segel spiritual. Pengguna yang lebih berbakat akan membentuknya lebih cepat. Dan sekarang, Mu Chen telah menggunakan 1 jam, namun dia tidak dapat membentuk segel spiritual pertamanya. Sensitivitas ini dapat digambarkan sebagai lambat. Oleh karena itu, Wenling mendesah menyesal. Dia secara alami mendengar tentang bakat mengesankan yang ditampilkan Mu Chen dalam menumbuhkan energi spiritual. Namun, tampaknya bakatnya tidak sampai menjadi seorang guru susunan spiritual. Meskipun Wenling menyesal, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia sudah cukup melihat situasi ini. Ada banyak jenius dalam kultivasi, yang tidak akan menjadi jenius di bidang lain. Perang masih adil dengan cara ini. Waktu perlahan berlalu sementara Wenling menghela nafas. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Wenling akhirnya melihat anak laki-laki di depannya membuka matanya. Segel spiritual masih belum terbentuk di tangannya, yang membuat Wenling merasa ragu. Tidak mungkin dia begitu kikuk sehingga dia bahkan tidak bisa memadatkan 1 segel spiritual pun, kan? Apa yang telah terjadi? Mengapa Anda tidak membentuk 1 segel spiritual, atau apakah Anda terganggu? Wenling mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata dengan ragu, bukannya aku tidak bisa memadatkannya, tapi aku tidak tahu apakah aku melakukan kesalahan. Kesalahan, Wenling tertegun. Mu Chen berpikir sejenak dan mengulurkan telapak tangannya yang ramping. Cahaya gelap melonjak saat energi spiritual hitam pekatnya berkedip-kedip di ujung jarinya. Kemudian, Wenling melihat bagaimana 1 segel spiritual perlahan muncul. Jadi kamu berhasil. Wenling menghela napas lega saat melihat ini. Tapi saat dia merasa lega, dia melihat segel spiritual lain muncul dari ujung jari Mu Chen. 2. Wenling tidak tahan dan mengangkat alis. Namun, saat alis Wenling terangkat, perubahan di tangan Mu Chen tidak berhenti. Cahaya hitam melonjak keluar dan segel spiritual lainnya muncul. Setelah segel spiritual ketiga, 2 segel spiritual lainnya muncul satu demi satu di ujung jari Mu Chen. 5 segel rohani. Wenling linglung saat dia menatap 5 segel spiritual hitam gelap di ujung jari Mu Chen. Pikirannya sepertinya telah kosong dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya yang tegas. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Mu Chen akan mampu memadatkan 5 segel spiritual pada percobaan pertamanya. Dulu ketika dia belajar, butuh setengah bulan penuh sebelum dia bisa melakukan itu. Ini karena akan lebih sulit untuk memadatkannya ketika jumlah segel spiritual meningkat. Mu Chen melihat ekspresi bingung Wenling dan menggaruk kepalanya. Fluktuasi segel spiritual memudar secara tidak teratur dan dia berkata dengan malu-malu, apakah saya melakukan kesalahan? Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan master arah spiritual sebelumnya, dia masih tahu betapa sulitnya profesi ini. Apalagi, dia tidak merasakan kesulitan sedikitpun saat memadatkan segel pertama. Rasanya seolah-olah itu adalah hal yang biasa dan bahkan lebih mulus dari kultivasi normalnya. Ini membuatnya sedikit terkejut dan dia ragu apakah dia melakukan kesalahan atau tidak saat memadatkan segel spiritual. Kalau tidak, bagaimana alirannya semulus ini? Wenling akhirnya pulih dari keterkejutannya, namun matanya tetap tertuju pada tangan Mu Chen. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, kamu mungkin tidak melakukan kesalahan. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa suaranya sedikit kering. Dia segera mengeluarkan batuk kering dan pulih sepenuhnya, tampaknya Anda cukup berbakat di bidang guru arah spiritual. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menghela nafas lega. Sepertinya itu benar. Meskipun kamu tampaknya cukup berbakat di bidang ini, kamu tidak boleh bertindak sombong. Peringkat master arah spiritual sejati tidak dicapai hanya dengan bakat. Wenling menjadi tegas lagi dan berbicara. Apa yang dikatakan Tuan Wenling benar. Melihat Mu Chen menerima pelajarannya, Wenling mengintip bocah itu lagi. Dia menemukan bahwa mata bocah itu tenang seperti danau yang tenang. Bahkan sedikitpun kesombongan dan kesombongan tidak terlihat di mata anak laki-laki itu. Ini membuatnya mengeluarkan pujian di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan melampaui ayahnya suatu hari dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Penguasa wilayah, Mu Feng,
memiliki putra yang mengesankan. Meskipun jumlah segel spiritual yang kamu padatkan cukup menakjubkan, energi spiritual tersebar dan tidak dapat memadat. Inilah mengapa itu memudar secepat ini. Segel spiritual semacam ini tidak dapat digunakan untuk menyusun arai spiritual. Mungkin karena sikap belajar Mu Chen yang penuh hormat dan rendah hati, ekspresi tegas Wen Ling melunak. Dia awalnya hanya memiliki sikap memenuhi tugas ketika Mu Feng memintanya untuk mengajar Mu Chen tentang arai spiritual, tapi sekarang, dia menunjukkan sedikit simpati karena bakat dan sikap Mu Chen. Mu Chen mengungkapkan penampilan pengertian dan menganggukkan kepalanya. Energi spiritual di dalam segel spiritual itu memang terlalu tersebar. Untuk waktu yang tersisa, kamu akan menggunakan semua kekuatanmu untuk memadatkan segel spiritual. Ketika Anda dapat memadatkan kelima segel spiritual ini sesuai keinginan Anda, saya akan mengajari Anda beberapa susunan spiritual untuk pemula. Ayo, kamu harus terus memadatkannya. Saya akan menjelaskan detail yang harus Anda perhatikan selama proses pemadatan segel spiritual. Terima kasih, Tuan Wenling. Sore berlalu dan senja segera muncul. Namun, Wenling masih memperhatikan anak laki-laki itu, yang tenggelam dalam segel spiritual yang memadatkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia berdiri dan diam-diam pergi. Wenling meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke aula belakang. Di sana, dia melihat Mu Feng, yang sedang berdiskusi tentang urusan tertentu dengan Zhou Ye di ruang pertemuan. Ohoho, Tuan Wenling, bagaimana latihannya untuk bocah itu? Apakah dia memiliki bakat di dalamnya? Mu Feng buru-buru bertanya ketika dia melihat Wenling. Wajahnya cukup mendesak. Jika Mu Chen tidak memiliki bakat di dalamnya, bukankah dia akan mewarisi ketidakbergunaannya? Selamat, penguasa wilayah. Wenling menangkupkan tangannya dan mengungkapkan senyum di wajahnya yang tegas. Tuan kecil menampilkan bakat di bidang ini yang tidak lebih lemah dari bakat kultivasinya. Berdasarkan kecepatan ini, dia akan dapat menyelesaikan kursus pengantar dalam waktu 10 hari. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia menghela nafas lega dan menyeringai. Bocah ini tidak mengecewakannya dan mempermalukan ibunya. Bakatmu kecil benar-benar luar biasa. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum dia melampauimu. Wajah Zhou Ye juga menunjukkan senyum lembut saat dia berbicara dengan Mu Feng. Itu tentu saja, mengapa kamu tidak melihat anak siapa ini? Mu Feng tersenyum bangga, penampilannya tampak lebih bahagia daripada ketika dia kadang-kadang menang melawan wilayah Liu. Itu benar, apakah wilayah Liu memiliki pergerakan? Mu Feng berbalik dan bertanya. Ada sedikit pergerakan, mata-mata kami telah melaporkan kembali, mengatakan bahwa banyak ahli berkumpul di wilayah Liu. Itu harus menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan wilayah Liu secara rahasia. Jawab Zhou Ye. Ya, Mu Feng mengangguk, matanya sedikit menyipit dan menjadi sangat tajam. Awasi mereka dengan hati-hati, ketika mereka mengambil tindakan, kami juga akan pindah. Kami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan 9 Netherberg. Waktu berlalu hari demi hari. Mu Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memadatkan segel spiritual. Dia baru saja maju ke tahap akhir tahap gerakan spiritual. Meskipun dia bisa mencoba mengisi ke tahap rotasi spiritual dengan mengandalkan eliksir akumulasi dan buah esensi giok yang tersisa, pikiran rasionalnya membuatnya menyerah pada ide ini. Kultivasi saat ini adalah meletakkan fondasinya. Jika dia terlalu fokus mengejar kecepatan, itu bisa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Selain itu, kondensasi segel spiritual akan memungkinkannya untuk melatih kendali energi spiritualnya dan itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Di bawah upaya pelatihan Mu Chen, dia berhasil memantapkan sepenuhnya 5 segel spiritual dalam waktu 5 hari yang singkat. Oleh karena itu tidak akan hilang seketika karena distribusi energi spiritual yang tidak merata. Ketika Wenling melihat Mu Chen berhasil memantapkan 5 segel spiritual, dia terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya. Selanjutnya, dia mulai mengajari Mu Chen bagaimana mengatur arai spiritual. Hanya ketika dia mencapai langkah ini, Mu Chen dapat memahami betapa sulitnya mengatur arai spiritual. Meskipun dia menunjukkan bakat yang mengesankan di bidang ini, dia masih gagal berkali-kali tanpa hasil saat membangun arai spiritual kecil, yang bahkan tidak dianggap sebagai arai peringkat 1. Dan bahkan dengan kegagalannya yang berulang kali, ekspresi Wenling tetap normal. Jika Mu Chen berhasil mengatur arai spiritual kecil setelah beberapa hari yang singkat, maka itu akan merusak profesi guru arai spiritual. Juga, jika itu masalahnya, seharusnya tidak ada beberapa master susunan spiritual di alam spiritual utara. Namun, Mu Chen juga mulai memahami metodenya melalui kegagalannya yang berulang kali dan dia akhirnya berhasil menyusun arai spiritual kecil pada suatu sore setengah bulan kemudian. Bab 49. Bab 49 mengambil tindakan. Di halaman, Mu Chen menahan napas. 8 segel spiritual memancarkan cahaya dan melintas di antara telapak tangannya. Ini adalah hasil usahanya setelah periode waktu ini. Saat ini, dia dapat memadatkan dan memanipulasi 8 segel spiritual secara bersamaan. Di lokasi terdekat, Wenling dengan tegas mengarahkan pandangannya padanya.
Selama ini, Mu Chen selalu berusaha untuk mengatur arai spiritual kecil, tapi dia belum berhasil. Meskipun dia selalu gagal, Wen Ling bisa merasakan bahwa Mu Chen dengan cepat mendekati kesuksesan setelah semua kegagalan itu. Anak laki-laki ini memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan dirinya melalui kegagalan. Swoosh! Mata Mu Chen tenang dan lengannya sedikit bergetar di saat berikutnya. 8 segel spiritual tiba-tiba keluar dari antara telapak tangannya dan menghilang dengan cepat seolah-olah telah terintegrasi ke udara. Saat segel spiritual menghilang di udara, mata Wen Ling menyipit. Dia samar-samar bisa melihat 8 segel spiritual yang masing-masing menempati posisi unik di udara. Sinar cahaya dipancarkan dari segel spiritual dan berpotongan dan terhubung dalam lintasan yang agak rumit. Terlebih lagi, ketika sinar cahaya terakhir menyelesaikan koneksi yang rumit, Wen Ling segera merasakan aura spiritual di dunia melonjak lebih cepat di lokasi ini. Cahaya redup melintas di udara sebelum diam-diam memudar. Tidak mungkin untuk mendeteksi tanpa merasakannya dengan hati-hati. Mu Chen dengan keras membuka matanya dan sedikit kejutan muncul dari mata hitamnya. Dia berhasil. Tepuk tangan. Dari dekat, Wen Ling dengan lembut bertepuk tangan dengan senyum puas di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Selamat atas keberhasilan mengatur arai spiritual pertama Anda." Mu Chen juga tersenyum senang. Arai spiritual kecil di depannya bahkan tidak dianggap sebagai arai spiritual peringkat 1, namun itu cukup untuk membuatnya bersemangat. Wen Ling maju selangkah dan memasuki jangkauan arai spiritual kecil. Dia bisa melihat udara di dalam tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sederet cahaya kecil muncul. Banyak lampu meledak dan mengikat keempat anggota tubuh dan tubuh Wen Ling seperti seutas tali. Tidak buruk, ketika Wen Ling melihat ini, dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergetar dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya saat menghancurkan banyak ikatan. Jelaslah bahwa arai spiritual kecil yang bahkan tidak mencapai arai spiritual peringkat 1 bukanlah sesuatu yang dapat membelenggu dia. Nama arai spiritual kecil ini adalah arai belenggu spiritual. Meskipun tidak dianggap sebagai arai spiritual peringkat 1, itu masih cukup berguna. Jika lawan Anda tidak hati-hati, itu akan menunda mereka sejenak. Momen itu akan menjadi kesempatan terbaikmu. Wen Ling menjelaskan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia menghargai efek dari arai belenggu spiritual ini, jadi dia menghabiskan waktu ini untuk mempelajarinya. Tuan Wen, kapan saya bisa mengatur arai spiritual peringkat 1? Mu Chen bertanya. Meskipun arai spiritual kecil memiliki sedikit kegunaan, itu masih terbatas dalam penerapannya. Dia hanya akan menjadi sangat kuat setelah dia mampu mengatur arai spiritual peringkat 1. Arai spiritual peringkat 1 membutuhkan minimal 15 segel spiritual. Masih ada jarak yang cukup jauh sebelum Anda mencapai langkah ini, kata Wen Ling. 15 segel spiritual, iya. Mu Chen sedikit mengangguk. Sejak dia memadatkan 8 segel, dia mulai merasakan kesulitan untuk memadatkan. Itu akan membutuhkan banyak usaha jika dia ingin mencapai tingkat kondensasi 15 segel spiritual. Karena Anda memiliki kemampuan untuk mengatur arai spiritual kecil, maka saya akan membiarkan Anda belajar lebih banyak tentang arai spiritual kecil lainnya selama periode waktu berikutnya. Ini akan membantu meletakkan fondasi untuk Anda. Meskipun arai spiritual kecil ini tidak terlalu rumit, mereka masih merupakan item yang paling dasar. Di wajah Wen Ling muncul senyuman langka. Sepertinya dia cukup senang dengan kemajuan Mu Chen. Ya, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Sejak dia berhubungan dengan arai spiritual, dia menemukan bahwa dia cukup tertarik padanya. Mungkinkah ini diturunkan melalui ibunya? Memikirkan hal ini, hati Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia cukup penasaran lagi. Berdasarkan apa yang dikatakan ayahnya, ibunya telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam susunan spiritual. Namun, dia tidak tahu apa peringkat spiritual arai master dia. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak membiarkan kultivasi energi spiritualnya melambat sementara dia menghabiskan banyak malam tanpa tidur untuk meneliti tentang arai spiritual kecil lainnya. Selama studi ini, dia memahami lebih banyak tentang arai spiritual dan jumlah segel spiritual yang dapat dia padatkan meningkat. Waktu berlalu dengan cepat saat Mu Chen sepenuhnya tenggelam dalam pelatihannya. Seminggu kemudian, pada hari ini, Mu Chen merasakan ada suasana yang berbeda di dalam perkebunanmu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dia merenung sejenak sebelum hatinya bergetar dan segera bergegas ke ruang pertemuan di dalam perkebunanmu. Di luar ruang rapat, beberapa penjaga berat menjaganya. Namun, ketika para penjaga melihat Mu Chen, mereka tidak menghentikannya seolah-olah mereka telah menerima perintah sebelumnya. Mu Chen menyerbu langsung ke ruang rapat. Kemudian, dia melihat beberapa sosok di dalam ruangan besar itu. Ada 5 sosok yang paling mencolok dan mereka duduk di dalam aula. Meski bentuk tubuh mereka sangat berbeda, mereka masih tampak cukup mampu. Selain itu, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh mereka tidaklah lemah. Ini adalah 5 tuan kota dari wilayahmu. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat 5 sosok familiar itu. Kelima orang ini adalah jenderal yang cakap dari ayahnya. Mereka membantunya menjaga 5 kota di wilayahmu. Pada banyak kesempatan,
mereka masing-masing menjaga kota mereka sendiri, tetapi sebenarnya mereka semua berkumpul di sini hari ini. Mu Feng tidak mengatakan apa-apa saat melihat Mu Chen memasuki ruangan. Dia hanya memberi isyarat dan Mu Chen datang ke sisinya. Tuan kecil, kelima sosok itu menangkupkan tangan mereka dan tersenyum saat melihatnya. Paman Duan, kenapa kamu masih bersikap sopan padaku? Mu Chen tersenyum. Nada yang dia gunakan juga cukup ramah. Lagi pula, dia cukup akrab dengan kelima orang ini. Ohoho, tuan kecil juga sudah dewasa. Pria parubaya kurus di depan tersenyum. Empat lainnya juga mengungkapkan senyuman dan suasana yang awalnya tegang mengendur. Mu Feng juga tersenyum dan menekan tangannya. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Saya sudah memberitahu Anda secara kasar tentang masalah perjalanan ini. Mata-mata kami telah melaporkan kembali dengan informasi bahwa wilayah Liu telah mulai menuju ke Black Airy Swamp. Oleh karena itu, kita harus segera pergi juga. Mata serius Mu Feng mengamati kerumunan dan berkata, kali ini, masalahnya sangat penting. Saya pribadi akan memimpin tim dengan Zhou Ye. Kami akan meninggalkan kalian berdua untuk menjaga wilayahmu. Adapun 3 orang yang tersisa, Anda juga akan pergi bersama kami. Mu Chen mendecakkan lidahnya sedikit saat mendengar ini. Tampaknya wilayahmu akan mengirimkan semua elit mereka. Sepertinya ayah sangat menghargai 9 Netherbird. Wilayah Liu juga menganggap masalah ini sangat penting. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Liu Qingtian secara pribadi akan memimpin tim mereka. Selain itu, Liu Zong dan Liu Ming dari wilayah Liu juga akan pergi, kata Zuye. Ketika Mu Chen mendengar ini dia sedikit terkejut. Liu Qingtian dan Liu Zong dari wilayah Liu adalah pembangkit tenaga Spirit Stage. Bahwa Liu Ming akan segera maju juga. Line up ini sangat kuat, tidak heran ayah akan pergi bersama Paman Zhou. 5 penguasa kota juga memiliki ekspresi serius. Mereka bisa merasakan tekanan ketika mereka memikirkan susunan wilayah Liu. Kemudian, pria parubaya kurus bernama Duan Wei merenung sebelum berbicara. Kalau begitu, Tai Lang, Chen Xiong dan aku akan pergi bersama dengan penguasa wilayah. 2 lainnya akan melindungi wilayahmu, bagaimana dengan ini? Ya, Mu Feng mengangguk dan segera memberi isyarat dengan tangannya, kalian masing-masing akan memimpin tim. Kekuatannya tidak boleh kurang dari tahap akhir tahap gerakan spiritual. Apalagi mereka harus veteran yang berpengalaman. Kita tidak bisa gagal dalam misi ini. Ya, 5 penguasa kota semuanya berteriak dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka langsung menyeringai dan berkata, sepertinya kita akan benar-benar bertarung melawan wilayah Liu kali ini. Sudah lama sekali sejak ini sangat menyegarkan. Mu Feng juga tersenyum tipis. Api juga melonjak keluar dari kedalaman matanya. Orang lain mungkin takut dengan wilayah Liu, tetapi wilayahmu tidak. Kali ini, untuk 9 Netherbird, dia harus melawan mereka. Mu Chen menatap niat bertarung berapi-api yang melonjak di dalam ruang pertemuan. Dia juga menjilat mulutnya dengan lembut. Sebuah harapan muncul dari dalam hatinya terhadap Nine Netherbird yang misterius. Binatang spiritual tingkat tinggi seperti itu tidak pernah muncul di alam spiritual utara. Benar-benar tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan benda ini. Bab 50. Bab 50 Rawa Hitam yang menakutkan. Rawa hitam menakutkan terletak di bagian selatan alam spiritual utara. Selain itu milik daerah yang agak terpencil di alam spiritual utara. Karena betapa berbahayanya itu, sangat sedikit orang yang pergi ke sana dan karenanya, popularitasnya sangat rendah. Wilayahmu cukup jauh dari Black Airy Swamp. Oleh karena itu, Mu Feng dan yang lainnya baru mencapai Black Airy Swamp setelah 3 hari. Mu Chen berdiri di lereng bukit dan menatap ke depan. Apa yang memasuki pandangannya adalah hutan yang gelap dan primitif. Racun abu-abu mematikan menutupi langit tak berujung di atas hutan. Racun mematikan ini mengandung racun yang sangat beracun. Bahkan pembangkit tenaga Spirit Stage tidak akan sembarangan membiarkannya menyerang tubuhnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, Mu Chen masih bisa merasakan aura kematian dan bau darah yang terpancar dari Black Airy Swamp. Tempat ini berkali-kali lebih berbahaya daripada bidang spiritual utara. Tidak heran orang-orang di alam spiritual utara akan mengatakan bahwa itu adalah tanah terlarang. Orang-orang Liu Territory seharusnya mencapai Black Airy Swamp. Mereka berencana untuk masuk dari bagian barat. Mungkin kita akan bertemu mereka segera setelah kita masuk. Zhou Ye mengabaikan Black Airy Swamp dan berkata dengan suara serius. Mu Feng sedikit menganggukkan kepalanya dan segera mengeluarkan botol letih. Di dalam botol letih ada beberapa pil, semua orang harus menelan pil penghilang racun ini. Meskipun tidak bisa menghentikan racun yang terlalu kuat, ia masih memiliki sedikit perlawanan terhadap racun yang mematikan. Mu Chen juga menerima poison dispel pil dan dia bisa merasakan aura dingin berkeliaran di dalam tubuhnya setelah dia menelannya. Pasti pil itu telah menunjukkan efeknya. Semua orang harus tahu betapa berbahayanya Black Airy Swamp itu. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati, ayo pergi. Mu Feng melihat bahwa semua orang telah membuat persiapan yang tepat, jadi dia tidak menunda lagi. Dia melambai dengan tangannya dan tubuhnya melesat ke depan menuju Black Airy Swamp di kejauhan.
Di belakangnya, Zhou Ye, Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti. Line-up sekitar 100 orang dan bukan pesta kecil. Namun, semua pria yang dibawa Mu Feng semuanya adalah veteran. Mereka memiliki banyak pengalaman, jadi mereka tidak bersuara saat mereka bergegas. Bahkan debu pun tidak terangkat saat mereka diam-diam memasuki rawa hitam yang menakutkan yang dipenuhi dengan racun mematikan. Setelah memasuki Black Airy Swamp, Mu Chen bisa merasakan perasaan dingin datang dari segala arah. Itu membuat darah di dalam tubuhnya menjadi kaku. Mata Mu Chen mengamati dengan waspada di lingkungan yang gelap. Dibandingkan dengan bidang spiritual utara, tempat ini sangat sepi. Namun, keheningan inilah yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Saat rombongan dengan hati-hati memasuki kedalaman rawa hitam yang menakutkan, Mu Chen bisa merasakan ketegangan muncul di tubuh mereka. Tangan mereka mengepal pada pedang mengkilap saat energi spiritual diam-diam beredar. Meskipun mereka sangat berhati-hati, Black Airy Swamp masih dipenuhi dengan bahaya dan jebakan maut. Tak lama setelah kelompok memasuki Black Airy Swamp, jeritan melengking keluar dari tim. Di bawah tanah yang dipenuhi daun-daun busuk, seekor ular raksasa yang mengerikan muncul. Begitu tubuh berputar, itu langsung menelan dua pria, yang bereaksi lambat, dari wilayahmu. Air liur hitam menetes dari mulut raksasanya, menyebabkan daun di tanah menjadi busuk. Jelas bahwa itu sangat beracun. Itu ular hitam yang menakutkan. Karena serangan mendadak itu, parti itu sedikit kebingungan. Namun, mereka dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan berteriak ketika mereka melihat ular raksasa yang mengerikan dan hitam itu. Ini adalah binatang spiritual tingkat menengah, yang kekuatannya sebanding dengan fase tengah rotasi spiritual. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan binatang spiritual yang begitu kuat tepat setelah mereka memasuki rawa hitam yang menakutkan. Ketika Zhou Ye menyadari hal ini, dia langsung mengerutkan kening dan mengeluarkan haf yang dingin. Dia dengan keras mengambil langkah maju dan energi spiritual yang padat meletus. Tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di atas Black Airy Serpent. Kemudian, kakinya menginjak tubuh besar Black Airy Serpent. Mengaum, ketika Zhou Ye menginjak dengan keras, bentuk binatang yang sangat besar sepertinya terbentuk dari energi spiritual di belakangnya. Itu adalah badak kuning tua tanpa tanduk. Di punggung badak tak bertanduk itu dipenuhi sisik tebal dan tampak seperti membawa gunung kecil. Ledakan, ketika badak kuning tua tanpa tanduk muncul, tubuh Zhou Ye tampaknya harus menjadi seberat gunung dan beban yang sangat berat muncul. Dia sebenarnya langsung menghancurkan Black Airy Serpent hidup-hidup. Saat bumi bergetar, Black Airy Swamp mengeluarkan tangisan sedih saat tubuh ularnya hancur menjadi gumpalan darah. Hewan spiritual peringkat menengah yang sebanding dengan fase tengah tahap rotasi spiritual langsung dihancurkan sampai mati oleh Zhou Ye seperti ini. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa berteriak keras. Paman Zhou, Anda sekarang telah mencapai tahap awal tahap roh. Esensi jiwa binatang spiritual yang dia telan adalah badak roh gunung, peringkat ke-180 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Saat dia menghancurkanmu, itu mirip dengan gunung yang menekanmu. Itu akan langsung menghancurkan manusia menjadi bubur, kata Mu Feng. Mu Chen mengangguk iri. Kapan dia bisa mendapatkan esensi jiwa binatang spiritual yang hanya miliknya? Zhou Ye mengeluarkan esensi jiwa ular hitam yang menakutkan dan berjalan kembali saat dia berkata dengan suara yang dalam, rawa hitam yang menakutkan dipenuhi dengan bahaya. Jika Anda tidak ingin kehilangan nyawa, maka Anda semua harus fokus. Semua orang dengan cepat menjawab. Meskipun mereka sudah sangat berhati-hati terhadap Black Airy Swamp, jelas itu tidak cukup. Setelah memusnahkan Black Airy Serpent, parti itu bergerak maju. Namun, kali ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mata waspada terus-menerus mengamati sekeliling. Mereka bahkan akan memeriksa tempat itu dengan benar bahkan sebelum menurunkan kaki mereka. Meskipun kehati-hatian ini membuat kecepatan gerakan mereka melambat, itu tetap memberikan efek yang cukup besar. Setelah bertemu dengan Black Airy Serpent, parti tersebut telah mengalami banyak serangan diam-diam, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Paling banyak, selusin orang hanya luka ringan. Gerakan hati-hati ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Mu Feng dan timnya akhirnya mencapai area awal untuk masuk ke kedalaman Black Airy Swamp. Namun, kesunyian di sekitar lingkungan sekitarnya membuatnya semakin menyeramkan. Ya, Mu Feng, yang berada di depan, tiba-tiba berhenti saat matanya menatap tajam ke dalam hutan gelap dengan bau busuk. Dia mencibir dan berkata, Liu Qingtian, kapan kamu menyembunyikan diri untuk melakukan serangan diam-diam? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut dan mengepalkan pedang mereka. Tatapan mereka tertuju pada hutan yang gelap. Apakah mereka akhirnya akan bertemu dengan orang-orang dari wilayah Liu? Mu Chen juga menatap dekat ke arah itu. Pertemuan ini lebih awal dari harapannya. Mu Feng, sangat sulit untuk melepaskan wilayahmu. Setelah suara Mu Feng memudar, tawa samar terdengar dari dalam hutan yang gelap. Kemudian, suara langkah kaki terdengar dan sosok perlahan muncul dari dalam hutan. Ada sekitar 100 dari angka-angka ini.
Line up tidak lemah sama sekali. Tatapan Mu Chen menyapu dan menatap orang di depan. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru sedang berdiri dengan senyum tipis di lokasi itu. Selain itu, orang ini memiliki sepasang mata yang sedikit ditarik ke belakang. Matanya seperti harimau saat dia mengamati kelompok itu, membuat semua orang merasa bahwa dia menakjubkan. Liu Qingtian, penguasa wilayah Liu. Mu Chen cemberut bibirnya. Jelas bahwa pria ini adalah penguasa wilayah dari wilayah terkuat di alam spiritual utara, Liu Qingtian. Di samping Liu Qingtian, ada seorang pria parubaya yang sangat kurus. Matanya hijau letih dan memiliki ekspresi tanpa emosi. Namun, terbukti bahwa dia adalah pembangkit tenaga spirit stage dari fluktuasi energi spiritual yang dia pancarkan dari tubuhnya. Tuan kedua wilayah Liu, Liu Zong. Karena di belakang Liu Zong, ada orang yang dikenalnya, Liu Ming, berdiri di sana. Dengan demikian, hati Mu Chen berubah karena dia mengetahui dengan jelas identitas pria ini. Selanjutnya, wajah familiar lainnya ada di samping Liu Ming. Itu adalah Liu Mubai. Mu Chen tidak membayangkan bahwa bahkan Liu Mubai akan mengikuti. Saat kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, tatapan tidak ramah muncul. Energi spiritual diam-diam melonjak saat atmosfer menjadi sangat tegang. Berat, jadi kamu benar-benar orang yang mencuri barang itu. Mata Liu Ming dan Liu Mubai langsung menjadi dingin saat mereka melihat Mu Chen di belakang Mu Feng. Terutama yang pertama, dia memiliki penampilan yang suram dan dia menggertakkan giginya dengan kuat. Meskipun dia sudah menebaknya sejak awal, itu masih membuatnya marah karena dipermainkan oleh seorang anak laki-laki. Namun, Mu Chen hanya menunjukkan senyuman terhadap tatapan sengit Liu Ming. Kemudian, dia menatap Liu Mubai, yang juga memiliki ekspresi dingin, dan berkata, saya benar-benar harus berterima kasih karena telah mengirimkan hadiah sebesar itu kepada saya. Mata Liu Mubai sedikit menyipit saat dia berkata, kamu beruntung memiliki kehidupan yang begitu diberkati. Senyum Mu Chen membuat Liu Ming menggertakkan giginya lebih keras. Ohoho, Mu Feng, kamu benar-benar memiliki putra yang baik. Liu Qingtian juga melirik Mu Chen. Dia mungkin tahu bahwa Mu Chen adalah alasan terbesar mengapa wilayahmu muncul. Mu Feng memandang Liu Qingtian dengan acuh tak acuh dan berkata, wilayah Liu benar-benar serakah, kau harus berbagi keuntungan dengan orang lain. Jika Anda ingin mengantonginya sendiri, itu bukan tindakan yang baik. Apakah wilayahmu tidak takut mati, karena kamu ingin berpartisipasi dalam segala hal? Liu Zong, yang berada di samping Liu Qingtian, bergumam sambil menatap Mu Feng dan yang lainnya dengan dingin. Mungkin akan lebih mudah mati jika kamu mencoba mengantonginya sendiri. Zhou Ye juga mencibir. Liu Zong tertawa dingin dan berkata, jika mayoritas pasukan elit wilayahmu mati di sini, maka wilayah Liu akan membantu mengatur wilayah-wilayahmu untukmu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Zhou Ye perlahan. Kedua belah pihak berhenti berbicara satu sama lain dan hanya menatap sisi lain. Dingin yang intens dan fluktuasi energi spiritual diam-diam melonjak keluar. Tampaknya pertempuran berdarah akan segera pecah. Mu Chen menatap suasana tegang ini dan diam-diam mengedarkan energi spiritualnya juga. Namun, tepat ketika dia siap, telinganya tiba-tiba berkedut. Tatapannya beralih ke kegelapan di kedalaman rawa hitam yang menakutkan seolah-olah suara aneh muncul dari tempat itu. Bas, ketika Mu Chen mendengar suara mendengung ini, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, wajahnya langsung berubah. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.